나에게 와줘. Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas series Jepang ataupun Korea yang membuat Anda cenat-cenut karena saya akhirnya tidak bingung. Oke, kali ini gue akan membahas drama Korea lagi berjudul A Time Called You yang dirilis pada tahun 2023. Drakor ini menceritakan tentang seorang wanita yang belum bisa move on dari pacarnya karena pacarnya berpulang karena kecelakaan pesawat. Dan di suatu momen ia bisa balik ke masa lalu dan melihat si pacar. Bagaimana fullnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di episode 1 dimulai dari tahun 1998 yang dimana terdapat sebuah toko kaset lagu dengan penjaga si wanita rambut bondol. Dan tepat di saat itu terdapat pria yang melihat temannya sedang memandangi si wanita bondol itu. Paham kalau temannya suka, ia pun berinisiatif untuk membuat mereka berbincang dengan cara mampir ke sana. Tapi entah kenapa wanita bondol ini seperti takut atau introvert tingkat akut. Suaranya kecil dan tidak berani kontak mata. Tapi karena temannya juga tidak enak karena si wanita seakan tidak nyaman, si pria pun akan membeli kaset. Tapi karena habis stoknya, ia pun diminta untuk menulis nama dan nomor. Jika kaset sudah ready, ia akan menghubunginya. Sempat si pria meminta temannya yang mengambilnya. Tapi karena temannya juga 11-12 dengan si wanita yaitu introvert, ia pun menggunakan namanya. Sehingga si wanita bondol ini senyum-senyum sendiri. Dan inilah A Time Called You. Di tahun 2023 terdapat seorang wanita yang mungkin ini wanita bondol yang ada di awal scene karena mukanya sama, bernama Junhee. Kalau kini ia tidak introvert lagi dan sukses di karirnya. Namun ketika selesai dan akan balik, membuat rekannya mengira kalau Junhee akan ngedate karena pakaiannya rapi dan diiyakan oleh Junhee. Tapi mereka dibuat bingung karena Junhee sepertinya sudah membaik karena Junhee sempat menderita dengan pacarnya di 1 tahun yang lalu. Yang ternyata Junhee bukan pergi ngedate, melainkan ia pergi ke gereja untuk melakukan upacara kepergian dari pacarnya bernama Yeonjun. Dan muka dari pacar Junhee mirip dengan pria yang ada di awal scene. Kalau sebelum kepergian Yeonjun, mereka berdua sempat memanas karena Junhee yang akan pergi ke Amerika. Tapi Yeonjun ingin ikut karena ia tidak mau hubungan mereka LDRan. Sehingga membuat Junhee tidak kuat dan pergi dari sana. Sehingga kakak dari Yeonjun menghampiri Junhee kalau Junhee tidak percaya kalau Yeonjun tewas dari kecelakaan pesawat dan Yeonjun masih hidup. Tapi kakaknya meminta Junhee untuk mengikhlaskannya. Apalagi kakaknya mempertanyakan akan cincin pemberian Yeonjun. Karena sebelum Junhee akan ke Amerika, Yeonjun sempat memberikan hadiah dan cincinnya diselipkan di sana. Alhasil Junhee teringat ketika Yeonjun memberikannya hadiah berupa kotak perhiasan. Tapi karena permasalahan mereka masih di Yeonjun yang ingin ikut, membuatnya tidak menyadari akan cincin itu. Alhasil Junhee mengeceknya kembali, tapi ketika ia menemukan bagian yang tersembunyi, cincin tersebut sudah tidak ada. Balik lagi ke Junhee SMA, kalau di saat itu ia telat menaiki bus untuk ke sekolah.
sekolah. Tapi karena datangnya Yeonjun, ia pun memberikannya tumpangan. Tapi karena Yeonjun tahu temannya suka, ia pun meminta Junhee bersama dengan temannya, sehingga membuat temannya senang akan hal itu. Begitupun dengan Yeonjun. Namun sayang, mereka tetap telat serta mereka dihukum karena terlambat, apalagi membawa motor ke sekolah. Tapi ketika selesai, walinya pun mempertanyakan Junhee dari kelas mana, yang padahal itu murid kelasnya sendiri, yang membuat Junhee sedih karena gurunya sendiri tidak mengetahuinya. Junhee pun bangun dari tidurnya. Ia pun masih belum bisa move on dari si Yeonjun. Terlihat seorang pria yang melihat berita tentang kejadian pesawat di 1 tahun yang lalu, dan pria tersebut menggunakan tongkat serta mengalami luka. Junhee pun berulang tahun hari itu, sehingga membuatnya teringat ketika Yeonjun yang terus datang ketika dirinya ulang tahun serta merayakannya bersama. Bahkan Yeonjun berjanji akan selalu datang ketika Junhee berulang tahun. Tapi karena ada kiriman bunga dari orang misterius, ia pun langsung bertanya siapa yang mengirimnya. Dan tepat di saat itu orangnya baru balik, sehingga ia yang melihatnya mengejar orang itu. Namun sayang, orang tersebut sudah pergi. Tapi ketika mencari, tiba-tiba ada panggilan masuk dari kakak Yeonjun kalau mereka sudah melaporkan kepergian Yeonjun, sehingga Junhee yang bersedih pergi menemui temannya bernama Chanyeong. Kalau Chanyeong juga berteman dengan Yeonjun, sehingga Chanyeong memberikan sebuah lukisan dari Yeonjun, dan lukisan itu pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan bertanya ke Yeonjun siapa wanita itu, dan Yeonjun hanya berkata itu adalah Jinggu atau temannya, yang membuat Junhee cemburu akan hal itu. Bahkan Chanyeong mengira kalau wanita yang di lukisan itu Junhee sendiri. Junhee benar-benar tidak bisa melupakan Yeonjun, bahkan ia rajin curhat ke kontak Yeonjun walaupun tidak ada balasan sama sekali. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan pesan gambar dari orang misterius, dan itu foto dari Junhee, Yeonjun dan temannya Yeonjun. Tapi entah kenapa Junhee tidak mengetahui siapa wanita itu, karena itu bukan dirinya. Lah, balik lagi ke masa lalu. Kalau di saat itu Junhee benar-benar introvert tingkat kronis yang membuatnya tidak punya teman. Tapi Yeonjun dan temannya ingin satu kelompok, yang membuat Yeonjun ikut senang akan pendekatan dari temannya. Alhasil Junhee bertanya siapa ini dan ingin bertemu dengannya, dan hal itu dilihat oleh pria yang sebelumnya kalau dialah orang yang mengirim, yang mungkin ini adalah Yeonjun yang masih hidup dan berhasil selamat dari kecelakaan pesawatnya kayaknya. Karena episode 1 ini masih membingungkan anjing. Ini mau dibawa kemana ceritanya? Tuh. Alhasil Junhee memberitahu rekan kerjanya kalau wanita di foto itu bukan dirinya. Apalagi ia tidak mengenal teman dari Yeonjun, sehingga ia meminta rekannya untuk mencari sumber foto yang sama. Tapi mereka tidak menemukan secara detail, sehingga Junhee merasa kalau wanita itu adalah cinta pertama dari Yeonjun. Lah, berarti itu bukan Junhee gitu anjing. Nani? Tepat ketika Yeonjun pergi dari sana, namanya ternyata bukan Yeonjun, melainkan Sihon. What? Dan ketika Sihon balik dan menanyakan nama Junhee, namanya bukan Junhee, melainkan Minju. Lah, ternyata mereka berdua orang yang berbeda. Maksudnya apa ini? Nanti kita akan tahu, karena kalau episode 1 ini selalu memusingkan. Lah kenapa ini kok pusing banget? Ini dibawa kemana ceritanya cuy? Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. Di episode 2 dimulai dari Junhee yang mencari tahu tentang foto itu, karena ia benar-benar kepikiran siapa wanita yang diajak foto oleh Yeonjun. Balik lagi ke orang yang berbeda ternyata, yaitu si Minju, yang dimana ia membangunkan adiknya bernama Dohun. Tapi Minju membangunkannya dengan suara yang pelan, sehingga hal itu tidak ngefek sama sekali. Apalagi ketika ia membereskan bekas minuman dari ibunya, ibunya meminta
meminta Minju mengurusi sarapan untuk Dohun. Dan karena Dohun kesiangan, ia pun menyalahkan Minju karena membuatnya telat. Tepat ketika dirinya ke sekolah, ia pun dihampiri oleh Sihon dan orang ini bernama Ingyu. Tapi Minju masih malu-malu ketika berbincang dengan mereka. Tapi entah kenapa ketika Minju masuk bersama Sihon dan Ingyu, semua tatapan murid mengarah ke Minju yang sumpah. Kenapa harus diliatin? Tuh, anjing itu sumpah nggak enak rasanya. Bahkan ketika olahraga, wanita yang bernama Dahyeon mempertanyakan akan dekatnya Minju dengan Sihon karena Sihon cowok terkeren di kelas mereka. Tapi karena salah satu murid bernama Minsang yang merasa salah satu dari mereka suka dengan Minju, karena aneh saja mereka berdua mendekati Minju yang culun begitu. Tapi karena Minsang merasa kalau Minju gampang dibaperin, membuat Ingyu emosi akan hal itu, bahkan ingin mengajaknya bergelut. Tapi Sihon menghentikan mereka berupa memanggil guru karena Sihon tahu kalau Ingyu akan kalah dengan Minsang. Tapi ketika di kelas, Minsang menghampiri Sihon akan kejadian tadi. Tapi karena Minsang sok jago dan menganggap rendah si Ingyu, membuat Sihon emosi dan membuat pergelutan terjadi. Dan yang memenangkannya adalah Sihon sembari meminta Minsang untuk tidak mengusik Ingyu lagi. Dan si Minsang kena mental akan hal itu. Balik lagi ke Junhye, kalau ia masih memandangi foto itu, bahkan cemburu akan hal itu. Karena ia takut jika Yeonju menyukai dirinya karena wajahnya mirip dengan wanita itu. Tapi di saat rekan kerjanya memberitahu tentang info di foto itu berupa toko kaset musik sekarang berubah menjadi kafe. Kembali ke 1998, kalau di saat mereka pulang, Sihon memberikan Ingyu waktu bersama dengan Minju. Sudah pasti membuat mereka berdua akur dan diam-diam baik kayak kebelet boker di celana. Tapi karena tidak mungkin mereka diam sepanjang perjalanan, ia pun membicarakan akan Sihon. Kapan Ingyu berteman dengan Sihon? Bahkan Minju ingin tahu rasanya itu punya teman seperti apa, saking ia tidak punya teman dari dulu. Sehingga Ingyu cerita kalau ia memiliki masalah pendengaran dan menggunakan alat bantu dengar. Dan karena hal itu banyak yang mengolok-olok kekurangan dari Ingyu. Namun Sihon bocil mendekati Ingyu bocil yang... Ini kenapa jauh banget anjir dari bocil ke remaja, glow up nih ke warna kulit. Dan dari sanalah pertemanan mereka terjalin hingga berjembut. Dan kini mereka berdua teman dari Minju. Jadi jika mereka menyapa, sapa balik, yang membuat hubungan mereka tidak secanggung sebelumnya. Balik ke Junhye, kalau ia yang pergi ke cafe 27, ternyata tokonya sudah tutup. Namun ketika ia menunggu kereta, ia melihat seorang pria dan itu adalah Yeonju. Seketika Junhye mencarinya, namun sayang Yeonju sudah pergi. Dan itu memang si Yeonju yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Apa ini Sihon? Entahlah ini siapa anjing, ini Yeonju apa Sihon? Dan sesampainya ia di rumah, ia pun membayangkan Yeonjun di sampingnya. Kalau Junhye curhat akan ia yang terus mencari tahu tentang itu agar ia bisa cepat melupakan Yeonjun dan bisa move on darinya. Balik ke 1998, dan di saat itu Minju dibuat bingung alasan mereka berdua mau berteman dengannya. Dan Minju dibuat senyum-senyum sendiri ketika mengingat Sihon. Namun di saat itu orang tuanya bertengkar dan akan pergi membawa si Dohun, sehingga membuat Minju muak dengan orang tuanya karena Dohun aja mulu. Apakah orang tuanya tidak memandang sedikit pun ke Minju? Minju anak mereka juga, serta pergi dari sana. Dan tepat ketika Sehon belanja, ia pun melihat Minju yang bersedih. Alhasil ia bertanya akan Minju, dan karena Minju tidak mau cerita, ia pun akan memberitahu rahasianya jika Minju mau cerita akan masalahnya. Dan Minju dibuat kesal dengan orang tuanya karena pilih kasih. Bahkan di saat ulang tahun pun ia sama sekali tidak pernah dirayakan, tapi Dohun selalu dirayakan. Seakan dirinya tidak dianggap baik di rumah ataupun di sekolah. Sehingga Sihon cerita akan rahasianya kalau ia akan pindah ke Amerika ketika naik kelas 2. Dan Ingyu belum tahu akan hal itu karena ia tidak mau membuat Ingyu bersedih. Apalagi ia meminta
meminta Minju untuk dekat dengan In-gyu agar In-gyu tidak kesepian ketika dirinya pindah ke Amerika. Dan karena kaset yang dipesan oleh Si-hon sudah datang, ia pun berniat untuk memberikannya secara langsung. Tapi karena ia melihat Si-hon yang terus didekati banyak wanita, membuatnya insecure dan pergi dari sana. Dan hal itu dilihat oleh Si-hon, sehingga Si-hon dan In-gyu menghampirinya. Tapi Minju tidak memberikan kaset itu. Balik ke tahun 2023, kalau di saat itu Junhee mendapatkan kiriman paket dari seseorang, tapi karena temannya memanggil akan Cafe 27 sudah dibuka, mereka pun akan pergi ke sana. Dan ketika sampai, membuat pemilik kafe terkejut dan mengira itu adalah Minju. Tapi itu bukan Minju, melainkan Junhee yang bertanya, tahukah si paman akan foto itu? Dan si paman tahu karena dirinya lah yang memfoto hal itu. Tapi ketika ditanya siapa pria yang ada di foto, si paman tidak tahu akan hal itu. Apalagi si paman berkata kalau Minju sudah berpulang. Balik lagi ke 1998. Kalau di saat itu Si-hon dan In-gyu merayakan ulang tahun dari Minju, yang membuat Minju sangat senang akan hal itu. Serta mereka memberikan Minju hadiah berupa pemutar kaset versi mini. Namun karena Si-hon teringat dengan perkataan Minju akan dirinya tidak pernah dirayakan ulang tahun, membuat In-gyu bingung dari mana Si-hon tahu dan seberapa dekat hubungan Si-hon dengan Minju. Seketika membuatnya cemburu dan langsung pulang dengan alasan membantu neneknya. Alhasil Si-hon pulang bareng dengan Minju. Namun ketika sampai, Minju pun memberikan kaset itu. Tapi ketika dibuka dan isinya kata-kata Minju untuk Si-hon, apalagi ketika Minju berterima kasih karena merayakan ulang tahun dan Si-hon ingat ceritanya, Si-hon langsung berkata kalau In-gyu lah yang berinisiatif. Dari In-gyu sendiri yang bertanya ke paman Minju akan ulang tahunnya, serta meminta Minju untuk menyadari ketulusan dari In-gyu. Sehingga Minju berkata kalau harapan waktu ia meniup lilin adalah ia menyukai Si-hon. Mungkin Si-hon masih belum menyukainya, tapi kelak itu akan terjadi. Tapi jawaban dari Si-hon, ia tidak akan pernah menyukai Minju. Waduh. Karena Si-hon menganggap teman bukan lebih dari itu. Sudah pasti membuat Minju nyesek karena terente. Namun ketika masuk, membuatnya terkejut karena rumahnya berantakan. Balik ke tahun 2023. Kalau di saat itu Junhee membuka isi paketnya berupa pemutar kaset jadul beserta kaset pemberian dari Minju ke Si-hon. Minju pun menelpon pamannya akan perginya si ibu dengan Dohun, sehingga pamannya akan pergi ke sana. Dan Junhee ia pun mendengar lagu itu. Sedangkan Minju ia pun mencari keberadaan ibunya. Tapi ketika mencari taksi, terdapat mobil yang utiwi menabrak Minju. Dan Junhee ia pun seakan masuk ke sebuah dimensi akan ingatan dirinya bersama dengan ingatan Minju. Minju pun berada di rumah sakit dan koma akan kecelakaan tadi. Dan sudah ada Si-hon di sana, sehingga Si-hon memberikan lagu ke Minju agar Minju cepat sadar. Dan benar saja Minju sadar, tapi tiba-tiba Minju menangis dan ia yang melihat Si-hon merasa itu adalah Yeonjun, yang sepertinya jiwa Junhee masuk ke tubuh Minju. Serta ia menangis sambil memeluk Si-hon yang ia kira itu adalah Yeonjun. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dimulai dari Minju yang seperti berada di sebuah tempat. Seketika membuatnya panik akan hal itu. Tapi di saat itu ia melihat wajah dari Si-hon. Kalau benar adanya itu adalah Junhee yang masuk ke tubuh Minju, bahkan memeluk Si-hon yang ia kira itu adalah Yeonjun. Tapi karena In-gyu datang dan melihat mereka berpelukan, Si-hon langsung melepaskan pelukannya dan bingung kenapa dengan Minju. Tapi
Tapi Junhee bingung kenapa Yeonjun memanggilnya Minju dan terus memanggil dirinya Minju. Tapi tiba-tiba dirinya pusing sembari teringat dirinya di tahun 2023. Alhasil ia ingat dengan Ingyu, tapi ketika Sihon membuatnya berpikir lama akan hal itu dan melihat nama kalau itu adalah Sihon, bukan Yeonjun. Apalagi ketika ditanya tahun berapa, iya itu tahun 1998. Bahkan ia masih ingat sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan karena ia teringat sebelum kecelakaan, ia mencari ibunya dan Dohun. Ia pun bertanya di mana ibunya. Sihon memberitahu kalau ibunya pulang sebentar, sehingga membuat Junhee atau Minju, entah sebutnya ini apa ya, tapi karena itu jiwanya Junhee, kita panggil dia Junhee aja. Kesal karena dirinya koma tapi ibunya malah pulang. Dan Dohun ia benar-benar dimanjakan dan hanya main game mulu. Tapi ketika pamannya datang dan bingung kenapa ibu Minju di sana, bukannya menjaga Minju, tapi tiba-tiba Junhee datang dan tidak habis pikir dengan ibunya. Apalagi ia menghajar Dohun yang membuat mereka terkejut karena Minju jadi sebarbar itu dan tidak seintrovert sebelumnya. Tapi karena kondisi Junhee belum pulih, ia pun balik ke rumah sakit. Dan ketika ditanya dokter akan namanya, ia menyebut nama Junhee. Tapi karena ngeh, ia pun berkata dirinya Minju. Dan ketika ditanya ingatan Minju akan ingatan terakhirnya, ia teringat mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi di saat itu pamannya berkata kalau polisi akan datang. Kalau Minju seperti itu bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan ia diserang oleh seseorang. Dan ketika mereka berdua balik, Sehon pun tahu kalau Ingyu marah kepadanya. Kalau alasan Ingyu marah karena di saat itu ia melihat Sihon yang mengente Minju, sehingga Minju menangis. Apalagi jika Sihon tidak berkata seperti itu, mungkin Minju tidak celaka. Yang membuat perdebatan mereka terjadi. Dan Sihon tahu kalau sebenarnya Ingyu bukan marah kepadanya, melainkan Ingyu marah kepada dirinya sendiri karena merelakan Minju kepada Sihon. Dan ketika Junhee balik dari rumah sakit, membuat Dohun kena mental karena tidak bisa seenaknya lagi. Dan ketika ia masuk ke kamarnya, membuatnya bingung akan selera berpakaiannya. Apalagi ketika ia melihat diary milik Minju dan membacanya, betapa menyedihkan hidupnya Minju. Tapi karena polisi sudah datang dan mempertanyakan Minju yang ingat atau tidak akan pelakunya, Junhee masih tidak tahu. Alhasil membuatnya bingung karena selama ini ia tidak punya masalah dengan orang, apalagi ia aja tidak punya teman. Tapi di saat itu ia mendengar suara di jendela dan itu dari Sihon. Kalau ia memberikan Junhee makanan, sekaligus ia ingin membicarakan perkataannya waktu itu. Kalau ia tidak mau Junhee menghindarinya, tapi Junhee merasa itu akan sulit karena kalau terente tidak bisa berteman. Tapi ia berkata seperti itu dengan mode santuy, kalau ya udahlah ya santuy saja men. Sehingga membuat Sihon bingung, ini beneran Minju karena berbanding jauh sekali dengan Minju. Karena Minju sebelumnya sangat pemalu dan introvert sekali. Apalagi Junhee terus menyebut Yeonjun, sehingga Sihon bertanya siapa si Yeonjun itu. Alhasil Junhee cerita kalau ia merasa ia mengalami mimpi yang panjang dan ia menjadi Junhee bukan Minju. Dan ia pertama kali bertemu dengan Yeonjun ketika mereka berkuliah dan di sana Yeonjun mendekatinya sehingga mereka dekat dan saling jatuh cinta terus pacaran. Tapi Yeonjun mengalami kecelakaan dan ia menjalani hidup tanpa bisa melupakan Yeonjun. Seketika Sihon yang mendengarnya membuat air matanya keluar karena ia mengira Minju sangat menyukai dirinya sampai bermimpi seperti itu. Alhasil momen set hancur serta kesal dengannya. Bahkan sesampainya di rumah membuatnya masih kesal akan hal itu. Sehingga Sihon yang di rumah merasa Minju benar-benar berubah sembari mendengarkan musik pemberian Minju. Serta teringat ketika Junhee memeluknya. Dan keesokan harinya ia sudah diganggu oleh alarm dari Dohun. Sehingga Junhee yang ingin membangunkannya, Dohun memang susah dibangunkan. Sehingga Dohun yang kesiangan lagi membuat dirinya kesal ke Junhee. Tapi Junhee kesal balik karena sudah berjembut masih aja dibangunin. Apalagi ia meminta Dohun untuk mengambil makanannya sendiri. Dan ibunya juga meminta Dohun untuk bergerak sendiri karena sudah berjembut seperti itu jangan manja dong. Dan ibunya meminta Junhee untuk waspada karena pelaku masih belum ditemukan. Dan
In-gyu, ia pun tinggal bersama dengan neneknya. Kalau di saat itu alat bantu dengar dari In-gyu menghilang. Dan Si-hon, ia pun kepikiran akan cerita dari Junhee. Bahkan ia menulis nama Yeonjun di bukunya. Tapi ketika pulang, In-gyu langsung balik. Dan Si-hon menyusul kalau mereka akan pergi menemui Min-ju untuk melihat keadaannya. Dan ketika sampai, mereka pun berencana untuk mencari pelaku dari penyerangan Min-ju. Junhee yang dalam ingatan Min-ju ingat ketika terakhir kali ia kecelakaan. Tapi mereka menunjukkan tempat ditemukan Min-ju sebelumnya dan tidak masuk akal jika kecelakaan lalu lintas kalau jaraknya sejauh itu. Tapi karena mereka dibuat bingung sendiri sembari Si-hon menyindir Junhee akan ceritanya, membuat In-gyu bingung cerita apa. Si-hon meminta In-gyu bertanya langsung karena ia tidak paham juga. Alhasil ketika mereka balik, In-gyu ingin mengatakan sesuatu akan cerita yang dimaksud dari Si-hon. Sehingga Junhee memberitahunya yang membuat In-gyu merasa kalau yang disukai Junhee itu Yeonjun di mimpinya, bukan si Si-hon. Sehingga ia merasa punya harapan di sana dan langsung mengutarakan perasaannya kalau ia suka dengan Min-jun, bukan Junhee, karena itu masih di tubuh Min-jun. Dan karena waktu pertama kali ia melihat Min-ju, ia yang bisa membaca gerak mulut mengetahui curhatan dari Min-ju akan dirinya yang kesepian dan mengharapkan ada orang yang tulus menerima dirinya. Sehingga In-gyu mengerti karena ia di posisi itu. Dan awalnya ia sempat mundur karena Min-ju suka dengan Si-hon. Tapi karena Min-ju terente, ia pun mengutarakannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Bahkan In-gyu tidak mengharapkan jawaban dari Min-ju yang terpenting. Min-ju tahu kalau Min-ju sangat penting dan berarti untuknya. Alhasil Junhee menulis di diary itu dan merasa perkataan itu lebih pantas didapatkan oleh Min-ju, bukan Junhee. Dan seiring berjalannya waktu, ia sudah merasa lupa akan mimpi itu dan memang dirinya adalah Min-ju, bukan Junhee. Bahkan ketika Si-hon dan In-gyu yang terus di tempat ia bekerja, Si-hon yang melihat kamera, Junhee langsung menghentikannya karena itu kamera dari pamannya. Sehingga pamannya yang datang langsung memotret mereka bertiga. Jadi itulah asal usul fotonya diambil. Sembari Junhee terus membuat diary di buku Min-ju. Dan Si-hon ia pun mendapatkan foto mereka bertiga dan menyimpan foto itu sambil senyum-senyum sendiri. Seakan ia mulai ada rasa dengan Min-ju. Tepat ketika Junhee tidur, ia pun dibangunkan oleh pamannya. Tapi tiba-tiba polisi datang. Kalau polisi menemukan barang bukti di TKP berupa alat bantu dengar yang dimana itu milik In-gyu. Sehingga ia teringat kalau ketika dirinya hampir ditabrak, terdapat seseorang yang menyelamatkannya. Tapi orang tersebut malah menyerang Min-ju. Dan tiba-tiba Junhee kembali di tahun 2023. Yang membuatnya bingung karena yang mimpi mana, dirinya yang sekarang apa Min-ju. Yang ternyata hal itu dilihat oleh si Si-hon atau Yeonjun. Entahlah ini yang mana sih anjing. Bahkan ketika sampai membuat Junhee terkejut karena pesan yang ia kirim ke Yeonjun ternyata sudah dibaca. Sehingga ia menelponnya dan telepon tersebut dijawab. Dan episode 3 pun selesai. Di episode 4 dimulai dari Yeonjun yang masih hidup membaca pesannya. Karena kalau ini Si-hon tidak mungkin ia punya nomor dari Junhee. Kalau isi pesannya mengenai Junhee yang menjalani hidup seperti biasanya. Tapi ia tidak bisa melupakan Yeonjun. Yang membuat Yeonjun sedih serta merindukan Junhee. Tapi tiba-tiba Junhee menelpon sehingga ia menjawabnya. Tapi ia hanya diam serta mendengar suara dari Junhee. Namun ia langsung mematikan teleponnya. Tepat ketika Yeonjun bersedih, tiba-tiba si paman datang. Wait, what? Berarti ini Si-hon anjir. Dan ia ganti nama jadi Yeonjun. What? Nani? Kalau di saat itu kita sebut dia Si-hon aja kali ya. Si-hon cerita kalau dirinya melihat Junhee. Dan ketika ia menghidupi HP-nya, terdapat pesan masuk dari Junhee yang membuatnya sangat-sangat sedih. Apalagi ketika keluar, ia hanya bisa melihat Junhee dari kejauhan. Ia sempat menjawab telepon dari Junhee, tapi ia berhasil menahannya. Karena kalau tidak, rencana yang selama ini ia buat akan sia-sia. Entah rencana
apa nanti kita akan tahu. Apalagi ketika Junhee menelpon lagi, Sihon tidak menjawabnya. Alhasil Junhee yang bingung langsung mencari hal itu serta ia cerita ke temannya kalau HP Yeonjun aktif lagi. Dan karena ia tidak bisa menemukannya, ia pun meminta bantuan rekannya yang jago dalam menghacking. Awalnya ia tidak mau karena itu perbuatan ilegal, tapi karena imbalannya berupa berlibur di hotel bintang 5 dan ia juga ada rencana dengan pacarnya, jadinya ia meluncur dan akhirnya mereka menemukan lokasi dari HP-nya, yaitu di Cafe 27. Bahkan nama pemilik HP-nya atas nama Sihon. Seketika membuatnya terkejut karena ia pernah mendengar nama itu tapi di mimpinya. Alhasil ia pun kembali ke sana untuk bertanya ke pemilik kafe, tapi mereka tidak pernah mendengar nama itu sehingga Junhee menunggu di sana. Bahkan ia menunggu sampai tokonya ditutup, yang membuatnya balik dari sana dan ternyata Sihon ada di sana. Bahkan ialah yang meminta pekerja untuk menyembunyikan identitasnya. Tepat ketika Junhee merindukan tempat dari Yeonjun, datang si Chanyong sehingga mereka minum bersama. Tapi di saat itu ia melihat kursi yang dimana itu adalah kursi buatan dari Yeonjun. Sembari Yeonjun cerita tentang teman SMA-nya, tapi karena Junhee melamun, Chanyong pun meminta Junhee membawa kursi itu. Tapi di saat itu Junhee cerita akan mimpi dirinya yang balik ke tahun 1998, yang membuat Chanyong merasa kalau itu mungkin karena stres. Apalagi Junhee mengidap insomnia akhir-akhir ini, sehingga Junhee ke dokter untuk memeriksanya kembali. Tapi ketika selesai ia mendapatkan telepon, dan itu telepon dari paman Minju. Karena sebelumnya Junhee datang ke kafe, tapi tujuan dari Junhee hanya untuk mencari orang yang memegang HP Yeonjun. Sembari ia cerita ke paman Minju kalau ia mengalami mimpi dirinya berada di tubuh Minju. Sehingga pamannya cerita juga kalau sebelum Minju berpulang, Minju cerita tentang dirinya bukan Minju, melainkan Junhee. Awalnya si paman merasa itu hanya cerita belaka dan tidak menganggap serius. Tapi ketika Junhee datang menemuinya, membuatnya teringat akan hal itu. Apakah selama ini itu benar? Alhasil si paman ingin memberikan sesuatu untuk Junhee. Kalau itu adalah diari dari Minju, sudah pasti membuatnya terkejut. Apalagi ketika ia membacanya ada tulisan dirinya di sana. Jadi itu bukan mimpi, melainkan benar adanya kalau Junhee masuk ke tubuh Minju. Tapi karena tulisannya berakhir bertulis dia adalah Yeonjun, membuat Junhee bingung dan teringat kalau ia bisa pindah ketika mendengarkan lagu itu. Alhasil ia mencobanya kembali dan benar saja Junhee kembali ke tahun 1998. Tepat sebelum polisi datang untuk menunjukkan barang bukti. Dan untuk memastikannya ia pun bertanya ke paman apakah polisi sudah datang. Dan ketika polisi datang bahkan belum saja memberitahu tujuannya, Junhee tahu kalau polisi akan menunjukkan bukti itu. Seketika Junhee benar-benar terkejut karena ini bukan mimpi tapi real, no palsu-palsu. Sehingga ia langsung pergi untuk menemui Sihon sembari teringat kenangan dirinya bersama dengan Yeonjun. Akan jika mereka bisa pergi ke masa lalu, mereka akan pergi kemana? Kalau jawaban Yeonjun, ia ingin pergi sebelum bertemunya dengan Junhee karena ia belum memberitahu sesuatu yang ia ingin katakan, berupa kelak dirinya akan bertemu gadis dan ia akan sangat mencintainya. Sedangkan untuk Junhee, ia akan menemui Yeonjun dan berkata kalau dirinya adalah satu-satunya orang yang akan Yeonjun sukai dan cintai kelak. Dan ia akhirnya bertemu dengan Sihon, sehingga ia yang menghampiri Sihon sambil berkaca-kaca, membuat Sihon bingung kenapa dengan Minjun. Ya karena itu di tubuh Minjun ya. Apalagi Sihon menunjukkan model-model kawaii plus Kyowo kepada Junhee. Apalagi Sihon terlihat sengih ketika menunjukkannya. Alhasil membuat Junhee kesal akan hal itu dan merusak momen set itu. Namun ia berpikir lagi kalau umur Sihon dan Yeonjun itu berbeda. Tapi apa maksud tulisan kalau
kalau itu adalah Yeonjun. Seketika ia melihat kembali tulisannya, tapi sudah pasti tulisan itu belum ditulis. Sehingga pamannya yang melihatnya dibuat bingung kenapa dengan Minjun. Apalagi Junhee yang kesal sendiri makin membuat pamannya bingung. Ini anak kerasukan jurik mana? Sihon dan Ingyu pun bantu-bantu di tempat neneknya Ingyu berjualan. Tapi ketika beres-beres, Sihon memberitahu tentang Minju yang menangis tadi. Sehingga Ingyu yang akan pergi sendiri tanpa Sihon. Karena ia ingin selalu di samping Minjun. Jika Sihon ada, maka Minju tidak bisa melupakan Sihon. Apalagi ketika Ingyu memberitahu dirinya sudah mengutarakan rasa sukanya, membuat Sihon terkejut. Tepat di saat Junhee kelar di toko dijemput oleh Ingyu. Sedangkan Sihon, ia pun meluapkan kekesalannya dengan bermain basket karena Sihon mulai ada rasa dengan Minju. Apalagi ketika dirinya melihat Minju menangis, membuatnya khawatir akan hal itu. Sedangkan Junhee, ia yang balik pun dibuat ngeh bagaimana caranya ia kembali ke tahun 2023. Dan keesokan harinya Sihon tidak melihat adanya Minju dan bertanya ke mereka yang dimana di saat itu Ingyu datang dan mendengar Sihon bertanya tentang Minju. Sus sekali. Yang ternyata Minju tidak ke sekolah karena ia mencoba untuk balik ke masa depan dengan cara mendengarkan musik itu. Tapi hasilnya nihil, tidak ngefek sama sekali. Dan di sekolah Sihon benar-benar khawatir karena Minju tidak bersekolah. Sehingga sepulangnya dari sekolah, ia langsung UTW ke sana. Alhasil Ingyu mempertanyakan hal itu yang membuat hubungan mereka memanas. Kalau Sihon malas berbincang dengan orang yang mencampakkan pertemanan karena seorang wanita dan ia akan mengikuti kata hatinya. Tapi tiba-tiba walinya memanggil Ingyu bersama dengan polisi. Junhee masih berusaha untuk balik tapi tetap tidak mempan. Sehingga ia yang sudah begitu ngantuk karena semalaman berusaha untuk balik. Hal itu diganggu oleh Sihon sehingga Sihon mengajak Junhee pergi ke suatu tempat untuk memberitahu sesuatu. Dan ketika sampai ia bertanya kenapa Minju menangis kemarin, yang membuat Junhee kesal karena ia dibawa jauh-jauh dengan keadaan ngantuk berat hanya untuk pertanyaan itu. Tapi Sihon ingin mengatakan sesuatu tentang masalahnya. Sihon pun memberitahu tujuan mereka mendekati Minju, yaitu karena Ingyu suka dengan Minju. Tapi entah kenapa ia lupa alasan mereka berteman sekarang. Tapi karena Junhee benar-benar mengantuk, ia pun tidur di sana. Sehingga Sihon dengan leluasa mengutarakan isi pikirannya kalau ketika ia melihat Minju menangis sebelumnya, membuat hatinya seperti ditusuk-tusuk. Sama halnya ketika di rumah sakit, ia yang melihat Minju menangis membuatnya ingin menangis juga. Serta ia ketiduran di sana. Sehingga Junhee yang terbangun dan melihat Sihon tidur di depannya, ia pun menyentuh Sihon seakan itu adalah Yeonjun. Sehingga Sihon yang terbangun membuat mereka saling menatap. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5. Di episode 5 dimulai dari Junhee dan Sihon saling menatap yang membuat mereka sama-sama salting dan memutuskan untuk balik. Tapi di lain sisi Ingyu bersama dengan wali serta neneknya yang berada di kantor polisi. Polisi mempertanyakan Ingyu yang ngapain di saat Minju diserang. Ingyu memberitahu kalau ia merayakan ulang tahun dari Minju. Tapi ia balik pulang. Namun polisi memberitahu kalau Ingyu terlihat ke rumah Minju dari kamera CCTV serta mempertanyakan hal itu. Kalau di saat Ingyu balik karena kesal dengan Sihon, ia pun balik untuk melihat Minju dan ia sudah melihat Minju yang terente oleh Sihon. Sehingga ia berkata ke polisi kalau ia tidak akan memberitahunya. Apalagi ia tidak melakukan kejahatan, tapi karena barang bukti ditemukan di tempat TKP dan itu milik Ingyu, Ingyu bisa menjadi tersangka karena semuanya mengarah
marah ke In-gyu. Sedangkan Junhee yang balik, ia pun kepikiran akan tatapan tadi serta teringat kalau sebelumnya Junhee bertanya ke paman Minju, kapan Minju berpulang. Pamannya berkata kalau 13 Oktober 1998 dan Minju berpulang karena di-kill. Sehingga pamannya merasa jika hal itu benar-benar terjadi, mungkinkah Minju memiliki kesempatan kedua untuk hidup dan Junhee bisa menyelamatkan Minju dari kejadian itu. Dan Junhee sekarang berada di 10 Juli, jadi ada beberapa bulan lagi sebelum kejadian itu menimpa Minju. Alhasil ia meminjam komputer dari Do-hun untuk mencari informasi. Tapi di saat itu pamannya datang dan mempertanyakan Minju yang bolos sekolah. Sehingga Junhee langsung memberitahu pamannya kalau ia bukan Minju melainkan Junhee. Sembari memberitahu kalau pamannya sendiri yang meminta Junhee menyelamatkan Minju agar tidak berpulang. Tapi pamannya sudah pasti tidak percaya dan merasa kalau Minju lagi bermasalah di otaknya karena penyerangan itu. Yang membuat Junhee kesal karena tidak ada yang mempercayainya. Hingga keesokan harinya di saat Sihon UTW ke sekolah, ia pun memikirkan tentang perkataan In-gyu yang memohon ke Sihon untuk tidak mendekati Minju. Dan Sihon mengerti karena ini demi In-gyu. Tapi karena ia teringat dirinya saling pandang dengan Minju, membuatnya bimbang akan hal itu. Dan ketika In-gyu ke sekolah, ia pun langsung dipandang rendah oleh teman kelasnya karena menjadi tersangka sebagai pelaku penyerangan Minju. Apalagi Min-sang kembali merundung In-gyu. Hal itu dilihat oleh Sihon yang membuatnya kena mental lagi, sehingga ia memberitahu Sihon kalau In-gyu mencoba untuk mengkill Minju karena polisi kemarin memeriksa In-gyu sebagai tersangka dari barang bukti alat bantu dengarnya. Yang membuat Sihon terkejut, apalagi ketika Sang Min memanas-manasinya berupa berkata kalau In-gyu kacungnya, membuat Sihon emosi. Tapi hal itu dihentikan oleh walinya dan In-gyu diminta untuk ke ruang BK. Kalau walinya serta kepala sekolah meminta In-gyu untuk tidak bersekolah dulu, sudah pasti In-gyu tidak mau karena jika ia tidak bersekolah, ia akan dicap bersembunyi dan makin membuat dirinya akan menjadi tersangka akan kasus Minju. Sehingga Sihon yang mendengarnya pergi ke suatu tempat, dan itu ke tempat Minju untuk meminta bantuannya. Dan karena teman sekelasnya benar-benar memandang In-gyu dengan tatapan yang benar-benar tidak enak sekali kalau di posisi itu, ia pun pergi dari sana dan mereka akhirnya bertemu dengan In-gyu. Junhee pun sudah tahu cerita tentang In-gyu yang dituduh sebagai pelaku, sehingga Junhee yang ingat-ingat lagi membuat In-gyu merasa kalau Minju tidak mempercayainya serta ingin pergi dari sana. Tapi Junhee menghentikannya dan langsung mengajaknya ke suatu tempat kalau ia pergi ke kantor polisi untuk memberitahu polisi alasan alat bantu dengar itu ada karena Minju yang membawanya. Dan alasan In-gyu pergi ke tempat Minju karena ia teringat dengan alat bantu dengarnya berada di Minju. Ya, agar In-gyu tidak menjadi tersangka lagi karena Junhee sangat yakin kalau bukan In-gyu pelakunya dan In-gyu hanya dituduh oleh pelaku sebenarnya. Sehingga In-gyu berhasil lepas dari tuduhan itu serta mereka pergi makan-makan. Kalau masalah ini bisa selesai karena Sihon yang datang menemuinya dan memberitahu semua yang terjadi, yang membuat hubungan In-gyu dan Sihon membaik seperti dulu. Tapi ketika makanan datang dan Sihon punya resep sendiri di makanannya, membuat Junhee terkejut karena Yeonju juga melakukan hal yang sama di makanan yang sama. Sehingga Junhee memberikan tebak-tebakan receh kepada mereka yang membuat Sihon merasa selera humor dari Minju seperti bapak-bapak, yang padahal itu merupakan lelucon dari Yeonjun karena ia melihat kesamaan antara Sihon dengan Yeonju. Sedangkan Sihon, ia pun teringat ketika Junhee memberikan tebak-tebakan lucu itu dan ia baru teracu malaka. Wah, yang membuatnya bingung kok bisa-bisanya ia teracu malaka dengan jok bapak-bapak. Balik ke Junhee bersama dengan pamannya. Kalau di saat itu pamannya mempertanyakan Junhee yang asli ada di tahun 2023. Terus Minju yang asli ada di mana? Sehingga Junhee yang mikir Minju asli yang masih di dalam tubuhnya tapi ia tidak bisa mengendalikannya, memintanya untuk berkata kalau ia ada di sana. Yang membuat Junhee bingung suara apa itu dan memberitahu ke pamannya kalau ia juga tidak tahu. Dan misalkan perkataan Junhee benar kalau ia dari masa depan dan ia bisa mengembalikan Junhee ke tubuh aslinya,
dirinya apa imbalan yang didapat dari pamannya. Dan karena Junhee sangat pandai dulu di sekolah, ia akan membuat nilai Minju naik agar Minju bisa berkuliah di tempat bagus ketika tubuhnya sudah kembali. Sehingga pamannya setuju karena tujuan sebenarnya si paman adalah untuk membuat Junhee bersekolah lagi. Dan ketika ujian membuatnya kesulitan karena ia sudah lupa dengan materi itu. Apalagi ia tidak mau jika nilai Minju hancur karena dirinya. Tepat di saat itu teman kelasnya berniat untuk mengajak Minju menjadi pemain basket untuk kelas mereka. Dan Junhee setuju selagi itu bisa menambah nilai rapotnya. Dan ketika pertandingan antara kelas dilakukan, Sihon yang mewakili kelasnya di tim sepak bola memenangkan pertandingannya. Namun di saat itu Dahyun yang suka dengan Sihon memberikan air kepadanya. Tapi karena semua murid dibuat heboh dengan tim basket wanita, apalagi Minju yang sangat jago bermain, Sihon dan Inkyu langsung utiwi melihatnya. Dan benar saja ketika menonton Minju aka Junhee benar-benar jago sekali dan cuma dirinya yang mencetak skor, yang membuat Sihon senyum-senyum sendiri. Apalagi ketika murid pria yang mendukung Minju, Sihon langsung menghadang mereka dan memberikan dukungan dengan keras ke Minju aka Junhee. Entahlah antara dua sisi itu karena sama ya. Tapi di saat itu terdapat seseorang yang memandangi Minju. Alhasil ketika selesai, Sihon dan Inkyu mempertanyakan kalau ia bukan Minju kan, karena tiba-tiba Minju jadi jago main basket dan sifatnya berubah dari introvert ke extrovert. Dan Inkyu juga menyadari hal itu. Alhasil Junhee memberitahu kalau tujuan ia berubah untuk menemukan pelakunya, sehingga membuat mereka bingung akan hal itu. Tapi Junhee merasa kalau pelakunya ada di dekat mereka karena pelakunya bersekolah di sana, yang membuat Sihon terkejut karena pelakunya ada di sekolah mereka. Dan tepat di saat itu foto yang diambil dari pertandingan tadi sudah dibagikan dan salah satu murid mengambil foto Minju. Apalagi ketika Junhee pergi, ia langsung populer di kalangan murid pria, sehingga Sihon yang melihat murid-murid mendekati Minju langsung mengambil pemberian dari si murid. Dan karena Junhee ngeh kalau Sihon cemburu, ia pun memanas-manasi Sihon kalau ia sepertinya tertarik dengan murid tadi, serta memberitahu tipe cowok yang ia suka. Membuat Sihon menyadari pasti tipe cowok itu dari mimpi Junhee kan, dan ia tersenyum. Pasti Minju membayangkan pria di mimpinya mirip dengannya. Seketika membuat Junhee kesal dan pergi dari sana. Tepat ketika Sihon sampai di tempat nenek Inkyu, terdapat bocil yang ingin membeli makanan, tapi neneknya melarangnya, sehingga Sihon membelikan makanan itu untuk si bocil. Hingga keesokan harinya, Junhee yang ke sekolah mendengar kabar kalau hasil ujian sudah dipajang di kelas, sehingga Junhee yang melihatnya, ia berada di peringkat 131 dari entah berapa murid di sekolah itu. Dan yang ranking 1 itu si Inkyu, bahkan ranking 5-nya si Sihon. Seketika membuatnya bingung kalau Inkyu wajar karena murid teladan, tapi Sihon kok bisa? Alhasil ia pergi menemui mereka. Awalnya ia ke Sihon, tapi ia tidak jadi dan ke Inkyu kalau ia ingin belajar dari Inkyu agar nilai Minju bagus. Dan Inkyu mau, yang membuat Junhee senang akan hal itu. Tapi hal itu diganggu oleh Sihon. Tapi karena ia meminta Sihon belajar juga, apalagi ia akan pindah ke Amerika, hampir hal itu diucapkan oleh Junhee karena itu merupakan rahasia mereka dan Inkyu belum tahu. Alhasil ketika pulang sekolah, ia yang sedih karena Minju meminta bantuan Inkyu ketimbang dirinya. Ia pun meluapkannya dengan bermain game. Namun karena ada bocil yang nyerobot antrian, membuat bocil wanita ini kesal, sehingga Sihon langsung meminta si bocil untuk pergi dari sana, yang membuat si bocil wanita senang serta mereka bermain bersama. Tapi ketika pulang, si bocil memberitahu namanya kalau namanya adalah Junhee. Nani? Alhasil membuat Sihon merasa seperti pernah mendengar nama itu. Dan di rumah Minju, ibunya pun melihat hasil rapot dari Dohun dan tidak habis pikir dengan nilainya. Tepat ketika Junhee pulang, ibunya pun ingin melihat hasil dari Minju. Dan ketika dilihat, membuatnya terkejut karena Minju rankingnya naik 100 peringkat, yang membuat Junhee bingung seberapa bodohnya si Minju. Tapi di saat itu pelakunya melihat ke rumah Minju dan itu adalah Chanyong. What?
Dan episode 5 pun selesai. Lanjut episode 6. Di episode 6 dimulai dari Junhee yang telat menaiki bus, tapi untungnya datang Sihon yang memberikan tumpangan. Dan karena Junhee memegang Sihon awalnya di pundak turun ke pinggang, membuat Sihon baper tak tertolong. Dan semenjak dari sana Junhee terus belajar bareng dengan Ingyu. Tapi karena kunci motor Sihon ketinggalan, ia yang akan mengambil tidak sengaja menyenggol si Chanyong. Bahkan Chanyong mengumpulkan foto-foto dari Minju. Dan karena Junhee dan Ingyu lagi belajar bareng, Sihon yang ada di sana memutuskan untuk balik, tapi ia dibuat sedih akan hal itu. Tapi ketika belajar, Ingyu mendengar suara kucing dan benar saja ada kucing di sana, sehingga membuatnya teringat ketika ia pulang bareng dengan Minju. Dan di sana Minju memberikan kucing makan sembari berkata kalau ia tidak memberi nama kucing itu karena kalau diberi nama maka ia akan terlalu menyayanginya. Sehingga Ingyu memberitahu hal itu ke Junhee. Tapi Junhee takut kucing. Sudah pasti membuatnya bingung sejak kapan Minju jadi takut kucing. Alhasil ketika pulang, Ingyu memberitahu kebingungannya akan Minju yang tak seperti dulu. Dan Junhee paham dan meminta Ingyu menunggu karena Minju yang Ingyu kenal akan segera kembali. Tapi di saat itu ada si Chanyong. Sesampainya di rumah dan tidak ada makanan, ia pun langsung mengajak Dohun untuk makan di luar. Namun ketika makan, Junhee mempertanyakan Dohun yang kabur waktu itu. Dan jawaban Dohun, ia mendengar ketika orang tua mereka ribut dan ingin membawa Dohun. Apalagi ketika Minju yang muak dengan orang tua mereka yang pilih kasih. Jadi jika Dohun yang pergi, maka orang tuanya akan memilih Minju. Jadi secara tidak langsung adiknya yaitu Dohun sayang juga dengan kakaknya. Ya walaupun ngeselin emang Stibal Seki. Dan ketika Sihon ke kelas, ia sudah melihat Junhee yang lagi belajar. Sehingga Junhee yang kesulitan meminta bantuan Sihon. Namun ketika diberitahu, mereka melakukan kontak mata penuh perasaan. Jadi begitulah alasan Junhee belajarnya dengan Ingyu. Karena kalau dengan Sihon isinya tatapan penuh perasaan saja. Dan ketika istirahat, Sihon ingin mengajak Ingyu bermain basket. Tapi Ingyu tidak bisa. Dan tepat di saat itu terdapat seseorang yang memberikan Sihon surat. Dan itu dari wanita tercantik di kelas mereka. Yang memangnya bingung, gadis cantik dan merasa itu adalah Minju. Yang membuat Ingyu kepo akan hal itu. Dan ketika menunggu yang ia kira itu adalah Minju, merasa kalau Minju ingin mengutarakan perasaannya. Bahkan Ingyu kepo akan hal itu. Datanglah wanita itu dan itu bukan Minju melainkan Dahyeon. Dan Junhee dibuat bingung akan Ingyu yang lagi ngapain. Seketika Sihon kecewa berat karena suratnya bukan dari Minju. Dan alasan Dahyeon mengajaknya bertemu berupa ia yang menyukai Sihon. Dan ia merasa kalau Sihon suka juga karena menurutnya mereka sederajat. Sama-sama populer lah. Sehingga Sihon mengente Dahyeon karena ia lagi menunggu takdirnya. Serta ia hanya akan berpacaran dengan satu orang di hidupnya. Seketika Junhee terkejut karena waktu dirinya berkuliah, temannya memberitahu kalau Yeonju mengente seorang wanita. Dan jawabannya sama percis kalau ia menunggu takdir dan hanya pacaran sekali seumur hidup. Tepat ketika di kelas membuatnya terkejut karena foto-foto dari Minju ada di kolom mejanya. Sehingga ia langsung memberitahu hal itu ke mereka berdua dan akan menyelidikinya. Tapi karena besok Ingyu ada lomba menggambar, Junhee tertarik karena itu bisa menambah nilai rapotnya. Sehingga ia ikut lomba menggambar. Tepat ketika sampai, Sihon hanya bersantai-santai. Tapi ketika ia melihat Junhee dan ingin memanggilnya, ternyata Junhee pergi menghampiri Ingyu yang membuatnya nyesek akan hal itu. Tapi di saat itu Junhee dibuat bingung dengan Sihon yang bersantai-santai, yang membuat Ingyu agak nyesek akan hal itu. Yang dimana Sihon lagi merenung dan memikirkan kenangan yang ia lalui bersama dengan Junhee. Dan ketika selesai, ia dihampiri
disadari oleh Junhee. Tapi karena Junhee tahu kalau Sihon pasti habis tiduran di rumput, ia bisa tahu dari rumput yang menempel di rambutnya. Sehingga ia yang membantu membersihkannya. Terjadi kembali saling tatap penuh perasaan. Tapi hal itu diganggu oleh hujan yang membasahi bumi, sehingga Junhee mengajak Sihon untuk balik sembari bersenang-senang. Yang membuat perasaan dari Sihon membludak tak tertahankan lagi. Kalau ia kali ini fix benar-benar jatuh cinta dengan Minju. Tapi itu jiwanya Junhee. Namun ketika balik, ternyata Ingyu melihat ketika Junhee membersihkan rumput di rambut Sihon, yang membuat pertemanan mereka merenggang karena menyukai wanita yang sama. Sehingga Sihon memberitahu Ingyu kalau ia menyukai Minju, sangat menyukainya. Dan jawaban Ingyu terus, Sihon mau ngapain? Ngungkapin perasaan dan jadian. Tapi Sihon tidak akan melakukan hal itu karena ia akan pindah ke Amerika. Seketika membuat Ingyu terkejut karena Sihon akan pindah. Dan seharusnya Sihon bersikap kasar ke Minju karena bagaimana dengannya nanti. Sehingga ia yang balik dari rumah, ibunya memberikan brosur sekolah di Amerika. Tapi Sihon bertanya apakah ia boleh tinggal sendirian di sana. Yang membuat ibunya bingung, bukannya sepakat, sehingga Sihon tidak jadi. Namun karena Sihon teringat ketika hujan-hujanan tadi, ia pun menggambar hal itu. Jadi terungkap wanita yang dilukis oleh Yeonjun. Dan Junhee mempertanyakan itu, padahal Junhee sendiri tapi di tubuh Minju. Dan karena hubungan Ingyu dan Sihon sangat canggung, membuat Junhee bingung ada masalah apa mereka berdua. Apalagi ketika mengganti baju di kelas, si Dahyun memfoto Minju. Bisa jadi Dahyun yang mengirim foto ataupun si Chanyong, tapi nanti kita akan tahu. Dan ketika Junhee belajar dengan Ingyu, Junhee bertanya akan alasan Ingyu bertengkar dengan Sihon. Sehingga Ingyu bertanya Minju masih menyukai Sihon, tapi Junhee berkata kalau mereka berteman baik. Namun ketika pertanyaannya berupa apakah Minju akan tetap hanya berteman jika Sihon menyukainya, yang membuat Sihon yang datang dibuat kesal ke Ingyu karena cepu akan perasaannya ke Minju. Tapi Ingyu ingin Sihon memberitahu akan pindahnya ia ke Amerika, yang padahal Minju duluanlah yang mengetahuinya. Seketika Ingyu kecewa ke mereka karena menyembunyikan hal itu. Dan itu membuat Junhee tidak mau berbincang dengan Sihon karena Sihonlah semuanya menjadi seperti itu. Tapi ketika Sihon di meja tempat Minju bersedih waktu itu, Junhee yang lewat, Sihon menghentikannya sembari berbincang akan masalah tadi. Alhasil Junhee kesal karena Sihonlah masalahnya jadi sebesar itu. Apalagi Ingyu ikut marah ke dirinya, yang membuat Sihon kesal karena Junhee tidak memikirkannya. Sehingga perdebatan terjadi di antara mereka sembari Sihon meminta maaf tapi dengan nada yang kesal. Minta maaf karena tidak memberitahu, minta maaf karena melibatkan Junhee, dan minta maaf karena jatuh cinta denganmu. Seketika membuat keadaan menjadi canggung. Tapi di saat itu Sihon langsung memberitahu kalau ia menyukai Minju, sangat menyukainya. Awalnya ia sempat berpura-pura, tapi perasaan di dalam dirinya sudah tidak tertahankan lagi. Dan episode 6 pun selesai. 내가 말하고 싶었던 건 좋아해. Di episode 7 dimulai dari Minju yang melihat Sihon yang mengutarakan rasa sukanya. Sehingga keesokan harinya membuat hubungan Junhee dengan Sihon jadi sangat-sangat canggung. Alhasil hanya Ingyu yang menemani Junhee untuk mencari pelakunya. Tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Namun di saat itu Ingyu bertanya apakah Junhee masih menyukai Sihon. Jika iya, maka Junhee harusnya menghabiskan waktu bersamanya. Karena Ingyu tidak mau Junhee bareng dengannya karena sungkan. Sehingga Junhee menjelaskan kalau ia tidak terpaksa bersama dengan Ingyu karena ia menganggap Ingyu dan Sihon sebagai teman baiknya. Dan ia suka Sihon itu dulu. Tapi Ingyu merasa sikap perubahan dari Junhee terjadi karena ingin Sihon menyukainya. Yang padahal itu memang beda jiwa. Alhasil membuat hubungan mereka bertiga makin amburadul. Sehingga ia mengumpulkan Sihon dan Ingyu karena ia ingin menyampaikan sesuatu, yaitu the truth.
truth atau sebenarnya anjing the truth. Kalau ia dari masa depan, tepatnya 2023, dan ia bukan Minju melainkan Junhee. Yang ia suka itu Yeonjun bukan Sihon, serta menunjukkan bukti dari tulisan dirinya berbeda dengan Minju. Dan Junhee bisa ke masa lalu karena terdapat orang yang memberikannya pemutar kaset dan ada kaset lagu, dan ketika ia mendengarkannya, wah, ia pun teleport ke masa lalu yang membuat Sihon akhirnya jujur kalau ia sudah tahu semuanya dan bukan Junhee yang mengalaminya sendiri karena ia bukan Sihon. Nani? Seketika membuat Junhee terkejut karena jangan-jangan Yeonjun dari masa depan, yang padahal Sihon lagi bercanda dari film yang ia tonton. Emang sudah pasti membuat Junhee kesal karena ia sempat percaya tapi tidak jadi. Intinya Minju akan di-kill oleh seseorang. Jika mereka tidak percaya ya sudah, tapi mereka masih tidak percaya karena di luar nalar, dan pasti Junhee bicara seperti itu agar bisa mendamaikan mereka berdua. Dan benar saja, mereka sudah tidak canggung lagi serta merasa sepertinya perkataan Junhee benar karena Junhee bukan seperti Minju yang dulu. Begitupun dengan Ingyu yang setelah dimasuki oleh Junhee ia mulai B aja, tidak berdebar seperti dulu. Hingga di malam harinya si Dahyun bersama bestinya lagi memajang foto yang ia ambil sebelumnya. Kalau ia melakukan itu karena ia ingin membuat Junhee malu karena merebut Sihon darinya. Tapi ketika selesai, temannya ingin pergi ke toilet dan menyisakan Dahyun di sana. Tapi tiba-tiba Dahyun mendengar suara dan ya, Dahyun disekap oleh seseorang. Hingga di saat temannya selesai, mereka mengira kalau Dahyun sudah pulang. Yang padahal Dahyun lagi ditahan serta mengarahkan cutter ke Dahyun. Hingga keesokan harinya, teman kelasnya yang datang dan mengira kalau Dahyun datang duluan membuatnya bingung karena Dahyun sama sekali tidak bergerak. Dan ketika dicek, benar saja Dahyun sudah beda alam karena di-kill semalam. Sudah pasti membuatnya shock, begitupun semua murid di sekolah. Sehingga Junhee yang datang dibuat bingung dan terkejut akan hal itu. Tapi ketika Junhee melihat bestie Dahyun, membuat mereka takut dengan Junhee. Dan ketika Junhee menyusul mereka, mereka mengira kalau Junhee lah yang mengkill Dahyun karena foto yang dipajang sudah menghilang. Seketika Junhee bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Sihon sampai di sekolah, membuatnya bingung ada keributan apa itu dan bertanya kepada mereka, yang membuatnya terkejut karena murid di kelasnya ada yang beda alam sehingga ia mengira itu adalah Minju. Tapi Ingyu menghentikannya kalau Minju aka Junhee aman dan yang beda alam si Dahyun. Dan Junhee menghampiri mereka kalau ia akan cerita tentang Dahyun, tapi mereka harus berada di tempat aman, yaitu di rumahnya Sihon. Sesampainya di sana, Junhee pun cerita kalau orang yang menaruh foto-fotonya adalah Dahyun yang iri dengan Minju karena merebut Sihon, serta merasa kalau keperbedaan alam dari Dahyun ada kaitannya dengan dirinya. Namun yang membuat mereka bingung, jika pelakunya sama, kenapa fotonya dilepas oleh pelaku? Tapi karena Ingyu ada urusan, ia yang balik pun merasa kalau ia di posisi pelaku, berkata hanya dirinya yang boleh menyakiti dan mengganggu Minju. Selamanya Minju adalah miliknya, jadi aku boleh melukainya, tapi ia tidak akan terima jika orang lain melakukannya. Yang membuat Sihon merasa jangan-jangan Ingyu. Tapi itu perasaan Ingyu terhadap pelakunya. Dan di saat itu Junhee melihat-lihat hasil karya buatan Sihon serta memberikan wejangan ke Sihon kalau Sihon harus punya banyak skill agar bisa dapat kerja. Namun karena Sihon berkata Nona Junhee, membuat Junhee terkejut serta mendekat ke Sihon sambil mempertanyakan Sihon yang mulai percaya kepadanya. Sihon mulai agak percaya karena dari sorot matanya berbeda, sehingga Junhee memandangi Sihon yang membuat Sihon salting akan hal itu. Tapi ketika Sihon mengambilkan minuman, Junhee yang melihat gambar dari Sihon membuatnya terkejut karena ada gambar Junhee percis ketika ia melihat gambar dari Yeonjun, sehingga membuat Junhee merasa kalau Sihon dan Yeonjun adalah orang yang sama. Tapi tiba-tiba ia balik ke masa depan karena dibangunkan oleh
oleh bestinya. Seketika Junhee pergi untuk bertemu dengan si paman serta menjelaskan semuanya. Apalagi ia mempertanyakan apakah Yeonjun masuk ke tubuh Sihon. Tapi Sihon atau Yeonjun atau entah siapa ini akan menjelaskannya ke Junhee. Kalau setelah kepergian Minju, Sihon pergi ke Amerika dan ketika balik dari Amerika tahun 2002, ia pun berniat untuk menjenguk seseorang di penjara yang dimana ia menjenguk In-gyu. What? Wait, what? Nanti kita akan tahu. Tapi In-gyu tidak mau bertemu dengan Sihon. Dan ketika Sihon balik menggunakan bis, ia pun memutar lagu pemberian Minju sambil teringat kenangannya bersama dengan Minju. Dan ketika Sihon larut ke dalam kesedihannya, bis yang ia naiki tiba-tiba oleng karena hujan dan jalan yang gelap, sehingga bus tersebut nyungsep dan hancur tak tersisa. Tapi Sihon tidak sadar ketika hal itu terjadi. Awalnya kaset tersebut mati, tapi tiba-tiba nyala kembali. Sihon pun dengan cepat dilarikan ke rumah sakit dan diberikan pertolongan pertama berupa kejut jantung. Tapi naasnya suara jantungnya tit atau beda alam. Namun muncul keajaiban berupa Sihon selamat dari ketitan itu. Anjing, ketitan. Sedangkan di lain tempat yaitu si Yeonjun, ia pun terbangun dari komanya. Tapi itu jiwa dari Sihon. Lah, seketika membuat jiwa Sihon terkejut karena ia berada di tubuh Yeonjun dan menyadari perkataan Minjun aka Junhee kalau Sihon mirip dengan Yeonjun. Apalagi itu di tahun 2007. Dan karena Sihon tidak tahu kenapa ia koma, kakak Yeonjun pun memberitahu kalau Yeonjun mengalami kecelakaan mobil bersama dengan temannya. Tapi temannya tidak selamat. Apalagi di saat itu Sihon teringat ketika Minju berpulang kalau In-gyu berkata ialah yang mengkill Minju. What? Apakah In-gyu pelaku sebenarnya? Nani? Sihon pun pergi ke tempat asalnya tapi dengan tubuh Yeonjun. Kalau di saat itu ia bertemu dengan paman Minju. Kalau ia cerita dirinya masuk ke tubuh Yeonjun. Dan benar kata Minju selama ini kalau ia dari masa depan. Dan pamannya akan menjalankan kafe karena toko kaset sudah tidak laku lagi. Apalagi Minju aka Junhee sendiri yang memberitahu kelak pamannya menjadi pemilik kafe. Tapi karena Sihon bertanya apa yang terjadi dengan tubuh aslinya, si paman berkata kalau Sihon mengalami kecelakaan di tahun 2002 dan ia dilarikan ke rumah sakit. Tapi setelah itu ia tidak tahu apa yang terjadi. Dan ketika ditanya kabar In-gyu, pamannya seakan berat untuk memberitahunya. Terlihat Sihon yang pergi ke sekolah lamanya sembari teringat kenangan mereka bertiga yang benar-benar senang dan penuh tawa. Alhasil ia langsung mencari nama Junhee di situs pencari orang dan muncul si Junhee. Sehingga ia langsung pergi untuk mencari Junhee di kampusnya, bahkan sampai menunggu seharian di sana. Dan karena tidak bertemu, ia pun makan sebentar di minimarket. Yang ternyata di saat itu ada Junhee di sampingnya yang membuat mereka saling memandang. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. Di episode 8 dimulai dari Yeonjun yang asli sebelum mengalami kecelakaan koma. Kalau Yeonjun benar-benar terlihat culun dan pemalu dan ia memiliki seorang teman bernama Taeha. Tapi entah kenapa lagak dari Yeonjun ini benar-benar sus ke Taeha. Kayak gay banget. Bahkan Yeonjun seperti sedang latihan untuk mengutarakan sesuatu. Tapi ketika Taeha datang, Yeonjun seketika salting. Apalagi ketika Taeha berkata alasan ia rela les padahal rumahnya jauh demi seseorang membuat Yeonjun kepo siapa. Tapi Taeha mengalihkannya. Sumpah ini apa tuh? Kok sus parah anjing. Hingga keesokan harinya Taeha membawa mobil padahal ia belum punya SIM. Tapi ia mengajak Yeonjun untuk pergi jalan-jalan. Dan anjingnya si Yeonjun salting. Memang gay. Kenapa gitu ada adegan ganggu ini? Mereka yang di perjalanan, Taeha yang meminta Yeonjun untuk mengambil CD. Tapi karena tidak ketemu-temu, Taeha tidak sengaja menyentuh tangan Yeonjun. Dan itu membuat mereka berdua sama-sama salting. Anjing. Apalagi Yeonjun memberanikan diri untuk kenapa ngegay gini?
Wah, tapi tiba-tiba terima kasih sutradara karena memberikan adegan azab ketika ngegay di jalan. Memang anjir banget. Ini menjadi adegan the best di drakor ini, cok. Sumpah is. Karena kegangguan itu dituntaskan dengan rasa yang wah, indah sekali pemandangannya. Anjir, kejam banget. Karena ganggu. Jadi begitulah alasan Yeonjun koma. Ya, karena ngegay. Dan untungnya jiwa Sihon yang masuk. Karena kalau tidak ngegay lagi. Balik lagi ke Sihon yang bertemu dengan Junhee. Sehingga Sihon yang masih teringat best moment bersama dengan Junhee di tubuh Minju menggambar ulang hal itu. Alhasil Sihon pindah ke Seoul agar bisa bertemu terus dengan si Junhee. Bahkan ia akan berkuliah di kampus yang sama dengan Junhee. Serta ia akan kerja paruh waktu di tempat paman Minju. Tapi di saat itu si paman memberikan kenangan mereka bertiga yang disimpan oleh Minju atau Junhee. Sehingga Sihon yang melihatnya membuatnya menangis akan hal itu. Sihon dengan giat belajar agar ia bisa satu kampus dengan Junhee. Dan ia akhirnya berhasil masuk ke kampus itu. Dan ketika sampai ia sudah melihat Junhee yang menyapa. Tapi ia menyapa teman-temannya. Ya karena mereka belum saling mengenal. Alhasil ia mengikuti Junhee yang dimana Junhee lagi mengurus klub untuk mahasiswa baru. Dan karena Sihon terus melihatnya, Junhee pun menawarkannya ke Sihon. Dan Sihon menerimanya. Tapi tiba-tiba ia berkata ke Junhee kalau ia menyukai Junhee. Sudah pasti membuatnya bingung. Hah? Saling kenal aja enggak? Bahkan kesal kepadanya. Apalagi ia sudah punya pacar. Alhasil membuat Sihon nyesel. Dan tepat di saat itu ada si Chanyong yang mengajak Sihon untuk berkencan buta. Awalnya Sihon tidak mau, tapi karena Chanyong memberitahu kalau mereka kencan buta dari kelasnya Junhee, ia pun langsung ikut. Dan ketika melakukannya tidak ada Junhee di sana. Apalagi mereka maba sama sepertinya. Tapi tiba-tiba Junhee melayani tempat mereka karena Junhee kerja paruh waktu di restoran itu. Seketika membuat Junhee kesal karena ia ketemu lagi sama Sihon. Bahkan ketika selesai, Sihon yang lagi bersama dengan Chanyong menunggu Junhee balik. Tapi Junhee sudah dijemput oleh pacarnya. Bahkan ketika ia melihat kemesraan Junhee dengan pacarnya, membuatnya makin nyesek. Serta curhat ke paman Minju karena sebelumnya Junhee tidak pernah cerita tentang ia yang punya mantan. Karena Junhee terus menyebut si Yeonjun, bahkan berniat untuk berhenti. Tapi karena ia teringat ketika Minju aka Junhee yang memberitahu Yeonjun orangnya seperti apa, bahkan kedekatan mereka, Sihon tahu harus berbuat apa. Pertama, dari satu kelas dengan Junhee dan kerja paruh waktu di tempat yang sama. Namun di saat itu paman Minju sedang menelpon seseorang dan menceritakan kalau Yeonjun aka Sihon sudah mulai mendekati Junhee, yang dimana itu adalah Sihon. Wait, ini gimana konsepnya tuh? Kok ada Sihon bangsat? Flashback di tahun 2006 yang dimana itu merupakan hari bebasnya In-gyu dari penjara. Sehingga Sihon menjemputnya serta mengantar In-gyu ke rumahnya. Alhasil membuat neneknya senang karena In-gyu sudah bebas. Hingga di malam harinya Sihon pun cerita akan dirinya bisa seperti itu karena kecelakaan di 2002. Tapi In-gyu mempertanyakan sikap Sihon yang biasa saja kepadanya. Padahal ia telah mengkill Minju. Tapi Sihon tidak percaya kalau In-gyu yang melakukannya. Ia membuat In-gyu kesal dan pergi dari sana. Terlihat kamar Sihon yang penuh dengan rencana dan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dari kasus Minju. Bahkan di sana tertulis mencegah kematian In-gyu. Junhee yang pergi pun tidak sengaja melihat Sihon yang lagi menunjuk jalan ke nenek serta mengantar nenek tersebut, yang membuat Junhee yang melihatnya dibuat senyum-senyum sendiri. Apalagi ketika di tempat klubnya si pacar menunjuk orang baru di klub mereka, yaitu si Sihon. Dan Sihon diterima. Tapi ketika Sihon terus memandangi Junhee, Junhee meminta Sihon untuk tidak menatapnya seperti itu karena bisa-bisa si pacar bisa salah paham. Tapi Sihon bodoh amat akan hal itu. Tepat ketika Sihon kerja paruh waktu, salah satu teman Junhee cerita akan bestinya yang menangis karena putus dengan pacar.
pacarnya. Bahkan ingin beda alam jika ia tidak menemaninya. Tapi ia merasa terganggu akan hal itu dan merasa tidak mungkin orang beda alam karena cinta. Sehingga Sihon yang mendengarnya meminta ia untuk menemui temannya. Karena bisa saja temannya benar-benar meminta bantuan yang ternyata ketika Sihon bertanya keadaan Inkyu ke Paman Minju, pamannya memberitahu kalau setelah Inkyu keluar dari penjara, beberapa hari kemudian Inkyu beda alam karena budir. Dan itu di lokasi yang sama waktu kepergian Minju, yang membuat Sihon menangis mengetahuinya. Sehingga Junhee yang paham cerita tentang keluarganya yang ada masalah finansial, apalagi perginya sang ayah karena stres. Jadi itulah alasan ia kuliah sambil kerja. Hingga di saat hari ulang tahun Junhee, mereka yang akan mengadakan pesta untuk ulang tahun Junhee, Sihon akan ikut. Tapi sialnya Junhee mendapatkan telepon kalau restoran memerlukan Junhee nanti karena adanya banyak pelanggan, sehingga pesta itu terpaksa tidak dilakukan. Tapi Sihon yang akan menggantikan Junhee agar Junhee bisa merayakan pesta ulang tahunnya. Tapi ketika kerja, tiba-tiba Junhee datang kalau pacarnya ada urusan dan ia hanya makan bersama dengan temannya. Jadinya ia bisa kerja paruh waktu. Tapi ketika selesai, Sihon meminta waktu sebentar ke Junhee dan memintanya menunggu kalau Sihon berniat untuk membelikan kue ulang tahun untuk Junhee. Namun sayang, Junhee sudah pergi karena ada urusan dengan sang pacar. Coba itu anjir. Terlihat Junhee yang menemui sang pacar kalau di saat itu pacarnya bersama dengan wanita lain. Bahkan itu adalah mantan si pacar. Dan alasan ia ingin bertemu dengannya adalah untuk mengakhiri hubungannya dengan Junhee karena si pacar belum bisa move on dari sang mantan. Yang membuat Junhee sudah pasti sakit hati karena si pacar jatuhnya berselingkuh dengannya dan tidak sudi lagi bertemu dengannya baik dimanapun itu. Tapi ketika akan balik, ternyata dompetnya ketinggalan di resto, sehingga ia yang mengambilnya mendapatkan telepon dari Sihon kalau Sihon ingin mengucapkan ulang tahun untuk Junhee. Namun Junhee bertanya alasan Sihon memintanya menunggu. Sihon tidak memberitahunya, tapi Junhee akhirnya tahu karena ia melihat Sihon yang menyiapkan kue dan menyalakan lilin. Seketika membuatnya terharu akan hal itu serta menghampirinya. Alhasil mereka pun merayakan ulang tahun Junhee. Tapi ketika meminta harapan, Junhee meminta Sihon melakukannya juga. Tapi Sihon tidak perlu karena harapannya sudah terwujud, yaitu Junhee. Alah siap boy. Anjir bisa si Bambang ini. Dan episode 8 pun selesai. Lanjut episode 9. 뭐야? Di episode 9 dimulai dari mereka yang merayakan ulang tahun. Kalau di saat itu Junhee cerita kalau si pacar berselingkuh, sehingga membuat Sihon bertanya alasan Junhee mau berpacaran sebelumnya, yang dimana si pacar mengingatkannya dengan pria yang ia suka dari kecil, yang dimana itu adalah Sihon yang membatu si bocil wanita yang sempat memberitahu namanya, yaitu Junhee. Sehingga Sihon yang teringat membuatnya senang akan hal itu. Tapi karena alasan Junhee mau pacaran karena teringat dengan Sihon, membuatnya kesal karena secara tidak langsung ia memberi berkah kepada orang jahat. Anjing. Seketika membuat Junhee bingung akan kekesalannya. Dan karena Junhee kini tidak punya pacar, Sihon jadi bisa mendekati Junhee. Tapi Junhee tidak mau pacaran dulu karena baru juga putus dan ia bisa saja tidak pacaran selamanya. Seketika Sihon sedih karena jika Junhee tidak pacaran selamanya, maka ia tidak bisa berpacaran karena ia hanya mau Junhee. Bisa aja si Bambang. Seketika membuat Junhee salting akan hal itu. Tapi ketika akan pergi, Sihon memberikannya hadiah berupa anting-anting. Terlihat Inkyu yang pergi ke makam Minju serta teringat kenangannya yang bersama dengan Minju. Tapi ketika balik membuatnya terkejut karena neneknya tergeletak tak sadarkan diri. Bahkan ketika Sihon datang, Inkyu dibuat kesal karena Sihon tahu kan soal penyakit neneknya. Namun neneknya lah yang
melarang Si-hon memberitahunya ke In-gyu. Seketika Si-hon yang melihatnya keluar serta menangis di sana. Terlihat di saat mereka makan siang, kalau di saat itu Junhee dibuat bingung karena banyak wanita yang membicarakan Yeonjun, aka Si-hon, yang membuat Junhee paham kalau Si-hon populer, makanya gampang menggoda gadis. Tapi bestinya tidak merasa kalau Si-hon suka menggoda wanita. Karena wanita populer di kampus yang suka sama Si-hon saja, Si-hon menolak berupa ia yang menunggu takdirnya. Jadi mustahil Si-hon menggoda wanita. Tepat ketika Si-hon di klubnya, ia pun mendengar musik yang seperti biasa didengar di drakor ini. Dan teringat kenangannya bersama dengan Junhee di tubuh Minju. Tepat di saat itu Junhee masuk, namun karena Si-hon terus memandanginya, membuat Junhee bingung akan hal itu. Serta ia ikut mendengar lagu yang didengar oleh Si-hon. Kalau Si-hon cerita kalau ia mendengarkan lagu itu membuatnya teringat ketika Junhee di tubuh Minju meminta Si-hon untuk cepat balik ketika lomba menggambar. Sehingga Junhee merasa apakah itu cinta pertama Si-hon. Tapi Si-hon berkata kalau itu adalah Junhee yang ia maksud. Apalagi ketika Si-hon berkata kalau ia serius dengan Junhee dan akan terus di sisi Junhee, membuat Junhee salting dan langsung cepat-cepat pergi karena baru juga putus. Namun semenjak saat itu Si-hon terus memberikan perhatian ke Junhee. Hingga di saat Si-hon menunggu Junhee balik, ternyata Junhee memakai anting pemberiannya. Sehingga Junhee beralasan kalau sayang hadiahnya dipajang, mendingan dipakai. Tapi karena Si-hon masih memanggil Junhee dengan menyebutnya Kak Junhee, Junhee meminta Si-hon memanggil namanya saja, yang membuat Si-hon senang dan terus memanggil nama Junhee. Hingga di suatu ketika Si-hon tidak melihat Junhee di kelas, apalagi bestinya memberitahu kalau ia juga tidak bisa menghubunginya. Alhasil Si-hon pergi ke rumah Junhee yang ia dapat dari besti Junhee. Dan ketika sampai dan menelponnya, Junhee terlihat sakit. Tapi ketika ia akan membukakan pintu untuk Si-hon, terdengar suara jatuh yang membuat Si-hon panik dan langsung menelpon besti Junhee untuk bertanya nomor sandi rumah Junhee. Sehingga Junhee berhasil dilarikan ke rumah sakit. Selesai itu mereka yang balik menggunakan bis. Junhee nyender di bahu Si-hon yang membuat Si-hon senyum-senyum sendiri. Sampailah mereka di tempat Junhee. Tapi sebelum masuk, Junhee memberitahu kalau hari itu adalah hari pertama mereka pacaran. Sudah pasti membuat Si-hon terkejut plus senang karena akhirnya ia pacaran dengan Junhee. Balik ke Si-hon di tubuh yang asli kalau ia menunggu kabar dari nenek In-gyu. Ternyata nenek In-gyu tidak bisa diselamatkan dan In-gyu benar-benar hancur ketika neneknya pergi meninggalkannya. Begitupun dengan Si-hon. Hingga di malam harinya In-gyu dan Si-hon pun minum-minum. Kalau di saat itu In-gyu memberitahu akan ia yang pergi ke Seoul untuk mencari kerja. Apalagi kakak sepupunya menawarkan In-gyu kerja di sana. Oleh sebab itu, ia akan minum sepuasnya hari itu karena esok ia akan memulai hidup baru. Dan karena Si-hon tepar karena kebanyakan minum, membuatnya teringat ketika mereka bertiga merayakan Natal yang penuh dengan kegembiraan. Tapi karena Si-hon yang sudah bangun dibuat bingung karena tidak ada In-gyu di sana, ia pun teringat ketika si paman memberitahu kabar In-gyu yang beda alam karena budir. Dan itu di lokasi tempat Minju beda alam. Dengan cepat Si-hon pergi ke sana dan benar saja sudah ada jejak kaki di tempat itu. Bahkan ketika ia ke atas membuatnya kesulitan karena kakinya yang lumpuh. Si-hon pun melihat In-gyu di sana, tapi In-gyu langsung melompatkan dirinya dan ya, In-gyu tewas karena hidupnya sudah hancur dari orang yang ia cinta, yaitu Minju, dan sekarang si nenek satu-satunya keluarganya. Sudah pasti Si-hon menangis karena ia tidak bisa menyelamatkan In-gyu. Balik lagi ke Si-hon di tubuh Yeonjun. Kalau mereka yang sudah pacaran, Junhee sangat senang ketika Si-hon memberikannya jaket dan mencium aroma Si-hon. Dan hal itu dilihat oleh Si-hon, tapi Junhee menyangkalnya. Tapi karena Si-hon terus memandangnya, membuat adegan pok-cipok akan terjadi. Awalnya Junhee enggan karena ia masih sakit, tapi Si-hon tidak peduli dan
terjadilah Pok Cipok itu. Wow. Dan kembali ke tahun 2023 akan Sihon yang menjelaskan semuanya ke Junhee. Sehingga Junhee langsung memeluk Sihon sambil menangis. Sihon pun pergi ke tempat Junhee tinggal dan tempatnya tidak ada yang berubah sama sekali. Apalagi cincin itu. Kalau ketika Sihon membuatkan kotak perhiasan dan mendesain khusus untuk cincin mereka, Junhee datang, tapi pertengkaran mereka terjadi akan Junhee yang pergi ke Amerika. Sehingga ia berniat untuk menyusulnya, tapi ia tahu kalau kecelakaan itu akan terjadi. Sehingga ia pergi menemui Sihon di tubuh Yeonjun, yang membuat Sihon terkejut karena ada tubuh asli dan jiwa aslinya di depan mata. Kalau Sihon berniat untuk mencegah Yeonjun agar tidak naik pesawat itu. Jika tidak, jiwa Sihon akan balik ke tahun 2002 tepat kecelakaan bus. Tapi Yeonjun merasa kalau ia tidak beda alam karena kecelakaan pesawat, bagaimana Junhee bisa balik ke 1998, yang membuatnya sedih karena takdir cintanya dengan Junhee benar-benar tidak bisa dihindari. Siklus yang sama terulang kembali dan keputusan Yeonjun ia tetap akan pergi, dan ya, kecelakaan itu terjadi sehingga jiwa Sihon balik ke tahun 2002 dan ia kembali ke tubuh aslinya. Namun naasnya kakinya yang sebelah tidak dapat berfungsi sehingga Sihon melakukan terapi selama 1 tahun dan ia baru bisa berjalan walaupun memakai tongkat. Alhasil ia masih teringat ketika dirinya di tubuh Yeonjun langsung mencari berbagai informasi bagaimana cara mencegah kepergian Minju dan Ingyu. Tapi ya, kejadian yang sama terulang kembali. Tapi di momen ketika ia bertemu kembali dengan Sihon di tubuh Yeonjun, terdapat perubahan di sana berupa keputusannya masih sama, tapi yang beda, Yeonjun memberikannya HP karena seluruh kenangan Yeonjun bersama Junhee ada di sana. Apalagi cincin yang akan diberikan ke Junhee. Sehingga Sihon langsung memberikan cincin itu ke Junhee yang membuat mereka bercipokan. Wow. Dan episode 9 pun selesai. 민주, 이제 편해졌어. Di episode 10 dimulai dari Minju yang sudah bergeletak tak bernyawa dan si Ingyu yang memangkunya memberitahu Sihon kalau ialah yang mengkill Minju. Alhasil membuat Junhee tidak percaya kalau Ingyu yang melakukannya. Apalagi setelah itu Ingyu budir sehingga mereka harus mencegah tepat momen itu. Serta Junhee berjanji akan menyelamatkan Minju dari kematiannya. Hingga di saat mereka diranjang, Junhee pun mempertanyakan tulisan yang ada di cincinnya. Kalau itu bertulis, aku akan selalu menghampirimu. Sehingga Junhee akan utiwi ke 1998 untuk mencegah kematian Minju. Tapi entah kenapa ia tidak kembali ke tahun itu sembari memeluk Sihon karena ia pikir Sihon hanyalah mimpi. Ternyata tidak. Alhasil mereka menemui si paman untuk memberitahu hal itu, yang membuat mereka bingung karena musik itulah yang hanya bisa membuat Junhee pindah ke masa lalu. Tapi kenapa semalam tidak berhasil? Tapi mereka akan mencari informasi setelah kepergian Minju. Pasti ada hal aneh dan mencurigakan. Sehingga Sihon pergi ke sekolah untuk mencarinya, sedangkan Junhee mencari di artikel. Bertemulah Sihon dengan walinya yang dulu. Bahkan si wali masih ingat dengan Sihon. Memang ingatan yang gigi kiming dari ribuan murid yang diajarin, mungkin ratusan ribu murid, masih inget tuh. Dan Sihon langsung mempertanyakan kejanggalan setelah kasus Dahyun dan Minju. Sihon terus mencari namun tidak menemukan apapun. Tapi di saat itu walinya memberitahu akan hal aneh setelah itu. Kalau ada salah satu murid yang cuti sekolah dan diopname karena masalah kesehatan, tapi di rumah sakit jiwa. Dan itu terjadi setelah kasus Minju. Sehingga Sihon ingin melihat orangnya yang mana. Sedangkan Junhee ia pun kedatangan
kedatangan tamu yaitu Chanyong yang membawa kursi buatan Yeonjun. Tapi di saat itu Chanyong yang melihat artikel yang dicari oleh Junhee dan melihat wajah Minju di sana membuatnya bertanya apa yang dicari oleh Junhee serta mempertanyakan mimpi aneh itu. Tapi Junhee memberitahu kalau itu bukan mimpi dan ia memang kembali ke masa lalu serta memberitahu semuanya ke Chanyong, apalagi cara ia kembali ke tahun 1998 dengan kaset lagu. Dan itu bisa terjadi karena wajah Junhee dan Minju mirip, begitupun dengan Sihon dan Yeonjun, serta menjelaskan alasan ia melihat artikel itu. Tapi ketika Junhee akan membuatkan kopi untuk Chanyong, ternyata Chanyong bocil yang melihat wajah Minju di kamar kakaknya yang ternyata mirip mukanya tapi bedanya culun, membuat Chanyong mempertanyakan hal itu. Tapi kakaknya yang bernama Chanhui memberitahu kalau ia tertarik dengan Minju karena sama-sama culun. Tapi si Chanyong bocil berkata kalau Chanhui menyukainya, ia bisa memilikinya dan menjadi milik Chanhui seutuhnya jika Chanhui membuatkannya spesimen di momen tercantiknya. Ya, spesimen itu sejenis menyimpan sampel kalau untuk serangga yang kayak gini lah. Ya, jadi dari bocil sudah psikopat, memang dari bocil kematian. Sehingga Chanhui menjelaskan kalau orang bukanlah serangga, sayangilah bukan dikil. Tapi jawabannya itu tidak seru. Memang anjing gue psikopat dari kecil anjir. Yang membuat Chanyong tertarik untuk kembali ke masa lalu karena ia juga suka dengan Minju karena foto itu. Bahkan mematikan telepon dari Sihon yang membuat Sihon bingung akan hal itu. Ia akhirnya tahu orang yang dimaksud guru yaitu si Chanhui. Bahkan Chanhui punya adik yaitu si Chanyong, sehingga ia langsung memberitahu ke paman akan hal itu. Apalagi lokasi Chanhui dirawat. Dan benar saja Chanyong yang mendengarkan musik itu membuat Junhee terkejut dan membangunkannya, sehingga Chanyongnya terbangun beralasan kalau ia penasaran dan lagunya enak sampai ketiduran, serta meminta Junhee untuk membuatkannya makanan karena ia lapar. Dan ketika Junhee mengupas apel, Chanyong langsung mengungkapkan sisi villainnya serta langsung menyikik Junhee menggunakan lengan ala pemain MMA yang membuat Junhee tak sadarkan diri. Kalau di saat Chanyong mencobanya, ia terbangun dan sudah ada Minju di sana. Kalau sebelum Minju hampir ditabrak mobil, Chanhui yang melihatnya langsung dengan cepat menyelamatkan Minju dan itu membuatnya tidak sadar, sehingga Chanyong yang masuk membuatnya terkejut karena real adanya ia bisa balik ke masa lalu. Apalagi ia yang melihat Minju di depannya bertanya Minju mau kemana, dan karena Minju ingin mencari ibunya di kedai ibunya, Chanyong pun memberitahu kalau ia tahu jalan pintasnya dan Minju mengikutinya. Alhasil membuat Minju bingung ini mau kemana, sehingga Chanyong langsung berniat untuk mengkill Minju, tapi Minju berhasil kabur. Sialnya Chanyong membuat Minju tak sadarkan diri menggunakan kayu. Tapi ketika dirinya akan utiwi menghampiri hidup Minju, tiba-tiba ia mendengar suara Junhee dan terbangun kembali di tahun 2023. Apalagi ketika ia melihat Junhee pertama kali waktu kencan buta, membuatnya terkejut karena ia pikir itu Minju. Tapi ia tahu kalau itu bukan Minju yang culun karena ia lebih suka Minju yang culun. Tapi tiba-tiba Sihon datang dan sudah melihat Junhee yang tak sadarkan diri. Sudah pasti membuatnya terkejut dan langsung menelpon ambulan yang membuat Chanyong mencari cara untuk pergi dari sana berupa pura-pura terkejut karena Yeonjun masih hidup dan ia tidak tahu akan Junhee karena baru sampai. Tapi Sihon tidak percaya akan hal itu dan melihat pemutar lagu itu di Chanyong dan menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah si Chanyong bukan Chanhui, sehingga terjadilah adegan menegangkan berupa saling serang.
Tapi karena Chanyong menggunakan pisau, ia langsung mentuspol Sihon sembari berterima kasih kalau ia bisa ke masa lalu berkat Junhee yang menceritakan semuanya. Tapi ketika ia akan mengkill Junhee, ambulan sudah datang sehingga Chanyong pergi dari sana. Dan di kesekaratan Sihon, ia ingin meraih Junhee tapi nyawanya sudah dicabut. Sedangkan Chanyong, ia pun pergi ke motel dan langsung balik ke masa lalu untuk melanjutkan tujuannya. Dan ia terbangun ketika ia ingin mengkill Junhee yang membuatnya kesal karena moodnya jadi rusak dan akan melanjutkannya nanti. Tapi di saat itu alat bantu dengar Ingyu terjatuh di saku Chanhui. Kalau ketika Ingyu yang habis selesai bermain basket dan mencuci muka, ia yang melupakan alat bantu dengarnya dilihat oleh Chanhui sehingga ia mengambil dengan niatan untuk mengembalikannya. Dan Junhee, ia pun melihat tubuh Sihon yang tidak bernyawa serta menangis kencang karena baru juga ia melihat cintanya. Sekarang cintanya sudah benar-benar pergi untuk selama-lama-lamanya. Sehingga Junhee harus mencari Chanyong untuk menyelamatkan Sihon. Dan ketika di kantor polisi, polisi sudah mulai melakukan pencarian untuk Chanyong dan akan cepat menemuinya. Serta Chanyong mengambil diarinya dan pemutar kaset. Sehingga Junhee yang ngeh kalau sebelumnya Chanyong menggunakannya, tersadar kalau Chanyong pergi ke masa lalu, tapi ia dibuat bingung. Chanyong masuk ke tubuh siapa? Yang membuat si paman teringat kata-kata Sihon akan pelakunya, yaitu Chanhui serta keberadaannya sekarang. Chanyong pun pergi ke rumahnya dan ibunya dibuat khawatir dengan Chanyong bocil karena Chanyong bocil mengkill anjingnya sendiri. Dan bukannya dibawa ke psikiater, malah dibiarin jadinya psikopat gedenya kan? Sehingga Chanyong menghampiri dirinya sendiri kalau ia memberitahu hal yang gak benar ke dirinya sendiri dan meminta Chanyong bocil untuk menggunakan topeng. Jadilah orang yang baik dan ceroboh, tutupilah bahwa dirinya psikopat. Bahkan ia akan menunjukkan Chanyong bocil ketika ia akan membuat spesimennya. Terlihat Junhee dan paman Minju yang pergi untuk melihat Chanhui, sehingga Junhee langsung mempertanyakan apakah Chanyong pelaku sebenarnya. Tapi karena Chanhui hanya diam saja, membuat Junhee emosi akan hal itu. Tapi Chanhui berkata kalau ia melihat dan mendengar semuanya, tapi hanya itu yang ia bisa lakukan. Terlihat ketika Chanyong bersama dengan Chanyong bocil yang pergi ke sekolah, kalau ia akan menunjukkan Chanyong bocil spesimennya, yaitu si Dayon, dan meminta Chanyong bocil untuk mengarahkan senter serta menonton Chanyong melakukan hal itu. Sudah pasti Chanyong bocil psikisnya sudah kena dan gemetaran ketika melihatnya, yang membuat Chanhui bersikap tak terkendali sembari berkata kalau bukan ia yang melakukannya. Alhasil Junhee bertanya kalau adiknya kan yang melakukannya, dan Chanhui yang melihat Junhee, ia mengira itu adalah Minju. Dan terlihat ketika Chanyong yang akan mengkill Minju berupa menyuntikkan sesuatu serta langsung memberitahu kalau bukan ia yang melakukannya dan ia disuruh untuk melakukannya. Jadi benar adanya kalau pelaku sebenarnya adalah Chanyong bukan Chanhui. Tapi mereka dibuat bingung akan kata mereka yang menyuruhnya. Alhasil Junhee tersadar kalau dirinya lah yang memberitahu semuanya ke Chanyong. Jadi Minju berpulang karena ulah dirinya yang memberitahu ke Chanyong. Tapi ia mendapatkan panggilan dari Pak Pol kalau Chanyong berhasil ditangkap. Sehingga Junhee bertanya apakah ketika ditangkap Chanyong mendengarkan pemutar musik, dan dibenarkan oleh Pak Pol serta mempertanyakan pemutar musiknya di mana. Dan pemutar musiknya ternyata rusak. Kalau di saat polisi menemukan Chanyong, mereka membangunkan Chanyong yang membuat Chanyong terkejut dan langsung menghancurkan pemutar lagu itu. Tepat di saat itu Chanyong dibawa ke sel sehingga Junhee dibuat kesal dan menyalahkan kepergian Minju karena Chanyong. Tapi Chanyong berkata kalau bukan ia pelakunya, tapi Junhee sendiri yang mengkill Minju. Sudah pasti membuatnya bingung apa maksudnya. Dan episode 10 pun selesai. Lanjut episode 11.
Di episode 11, dimulai dari Junhee yang berusaha untuk memperbaiki kaset itu. Berbagai macam tempat perbaikan barang elektronik tidak bisa melakukannya, tapi akhirnya ada yang jago memperbaikinya. Tapi ketika akan mengaktifkannya, pemutar musik tidak bekerja, yang membuat Junhee merasa putus asa akan hal itu. Tapi ia terus mencoba dan akhirnya hal itu berhasil dan ia kembali ke tahun 1998. Tepat ketika ia melihat gambar dari Sihon, serta ia langsung memeluk Sihon karena kepergian Sihon di 2023. Dan ketika kembali Sihon mengantar Junhee balik, Junhee memeluk Sihon. Dan ketika sampai dan akan balik, Sihon bertanya akan Junhee kenapa menangis tadi, sehingga Junhee memberitahu kalau ia sempat balik ke masa depan, sehingga Sihon akan menjemput Junhee besok hari. Karena pelaku masih berkeliaran, tapi laga dari Junhee sangat berbeda dari sebelumnya. Apalagi ketika dirinya ke kamar dan mengaca sambil meraba wajahnya, ternyata itu adalah Minju yang asli dan Junhee berada di tempat Minju selama ini, yang membuat Junhee dan kita bingung kenapa jadi seperti itu. Dan Sihon yang balik dibuat kepikiran akan Junhee yang memeluknya, dan ketika pulang tadi seakan ada sesuatu yang aneh yang terjadi dengan Junhee. Dan Minju ia pun mulai memberanikan diri menjadi sosok Junhee yang ekstrovert, dan sumpah aktingnya GG becok gitu, karena kita merasakan gitu perbedaan yang benar-benar kayak beda orang anjir, emang wah. Namun ketika akan berangkat membuat Dohun bingung dengan kakaknya, yang dimana Minju lagi menunggu Sihon, sehingga Sihon yang datang. Dohun menggoda kakaknya kalau ia akan cepu ke ibu mereka, dan itu membuat Dohun senang karena kakaknya sudah punya pacar. Dan ketika di jalan, Minju memeluk Sihon, yang membuat Sihon agak aneh akan perilaku Junhee yang ia pikir itu masih Junhee. Dan bertemu Ingyu, tapi Ingyu terlihat biasa saja ketika Sihon bareng dengan Minju. Minju mencoba menyesuaikan diri lagi seperti Junhee, tapi di saat temannya menceritakan tentang Bestie Dahyeon yang ditanya polisi dan menyebut nama Minju di sana, membuat Minju dipanggil untuk berbicara dengan polisi, sehingga Minju yang kesana dengan penuh ketakutan, membuat polisi yang bertanya dibuat bingung akan kegugupan dari Minju karena sangat beda jauh sekali sifat dari Minju sebelumnya, sehingga polisi mempertanyakan karena waktu membela Ingyu sebelumnya Minju lancar berbicara dan berani kontak mata. Alhasil Minju ke toilet dan mengaca kalau ia sudah berlatih selama ini, kenapa sosoknya yang dulu masih ada, sembari berbincang dengan Junhee melalui cermin, karena ia tahu kalau Junhee ada di sana karena ia pernah ada di sana. Dan Minju akan berlatih lebih keras untuk meniru Junhee, dan Junhee meminta Minju untuk memberitahu Ingyu dan Sihon akan pelakunya, yaitu Chanyong. Tapi Minju tidak mendengar hal itu, dan ia pun mulai bersikap seperti Junhee, tapi masih bisa merasakan perbedaan itu. Memang Daryl aktris ini cuy, kasih piala Oscar orang ini cok. Tapi di saat itu Chanyong lewat, yang membuat Minju takut akan hal itu. Dan ketika Minju selesai di toko kaset, ia pun dijemput oleh Sihon. Tapi ketika sampai, Sihon memberikan sebuah benda ke Minju, dan itu adalah alat komunikasi mini kayaknya ya, entah ini apa, saya tidak pernah melihatnya salahnya. Tapi tiba-tiba Minju mencium pipi Sihon, yang membuat Sihon terkejut akan hal itu serta salting. Tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ketika Minju membuat diarinya, membuat Junhee bingung karena ia tidak melihat tulisan itu. Dan Minju yang mendengarnya langsung merobeknya dan mengganti dengan tulisan dia adalah Yeonjun. Jadi yang menulisnya adalah Minju selama ini, dan ia memang sengaja menulisnya agar Junhee melihat hal itu serta balik ke masa lalu dan membuat Sihon jatuh cinta padanya. Karena jika tidak, Sihon tidak akan memperdulikan Minju yang asli. Sehingga Junhee berusaha membujuknya, tapi Minju meminta Junhee untuk tidak mengganggu lagi karena sekarang adalah gilirannya. Dan ketika di sekolah, Minju pun mengajak mereka untuk pergi ke Seoul karena ia sudah meminjam kamera dari pamannya, sehingga mereka pergi ke taman bermain dan bersenang-senang di sana sembari mengabadikan momen. 하나, 둘, 셋. 둘, 셋.
Tepat ketika Ingyu menelpon neneknya, Minju menghampiri Sihon yang memandangi jembatan. Tapi di saat itu Minju dibuat sedih karena sebentar lagi Sihon akan pindah ke Amerika. Tapi Sihon memberitahu kalau sepertinya ia tidak jadi, yang membuat Minju senang akan hal itu. Dan hal itu dilihat oleh Ingyu. Dan ketika mereka balik, Minju terus nempel di Sihon dan hal itu dilihat oleh Ingyu. Dan ketika Minju dan Sihon mencetak foto yang mereka ambil tadi, tapi ketika akan mencetak foto lain, ia harus menulis nama karena mungkin akan jadi lusa. Sehingga Sihon yang melihat tulisan dari Minju mulai agak menyadari perubahan itu. Apalagi ketika balik dan hujan, mereka yang balik sambil lari-larian, ia teringat momen ketika mereka hujan-hujanan dan best moment di ingatan Sihon. Tapi perasaan yang ia rasakan tidak sama sebelumnya dan fix kalau itu bukan Junhee melainkan Minju. Bahkan membuatnya kepikiran dan tidak fokus akan kegiatannya. Serta dari sana ia mulai menghindari Minju yang membuat Ingyu bingung serta mempertanyakan sikap Sihon ke Minju. Alhasil Sihon memberitahu kejanggalan yang ia rasakan kalau Minju akhir-akhir ini terlihat aneh. Karena kalau itu Junhee pasti terus mencari pelakunya, tapi sekarang seakan Minju tidak peduli akan hal itu. Apalagi perasaannya tidak sama ketika Junhee di tubuh Minju. Dan hal itu didengar oleh Minju, tapi Ingyu sudah tahu akan hal itu karena ia tidak percaya dengan cerita Junhee kalau itu Minju yang lagi bersandiwara agar Sihon menyukainya. Dan Ingyu selama ini pura-pura percaya karena Sihon dan Minju akan sulit berteman nantinya dan mereka bertiga bisa nyaman berteman, yang membuat perdebatan mereka terjadi sehingga Minju yang mendengarnya dibuat nyesek akan hal itu dan pergi dari sana. Dan tepat di saat itu Chanyong yang melihatnya merasa kalau Minju sudah kembali. Dan Sihon ia pun melihat foto mereka bertiga dulu serta melihat tulisan belakang sehingga ia menyadari hal itu dan membandingkan tulisan Junhee serta Minju di kaset lagu. Jadi benar kalau Minju asli yang ada badannya balik ke tubuhnya. Sedangkan Minju yang di toko kaset datang si Chanyong yang membuat Minju benar-benar ketakutan sehingga Chanyong tahu kalau itu benar-benar Minju yang kembali karena ia sudah lama menunggu Minju balik ke tubuhnya. Alhasil Minju yang ketakutan langsung menutup toko dan karena Chanyong mengikutinya dari belakang makin membuat Minju ketakutan dan berlari. Tapi untungnya Sihon datang kalau ia sebelumnya sudah janji untuk menjemput Minju. Tapi ketika sampai di tempat kursi pertemuan mereka, Sihon pun bertanya akan ingatkah Minju waktu pertama kali mereka ke sana, dan jawaban Minju akan dirinya yang ada masalah dengan keluarganya. Alhasil Sihon langsung bertanya, adakah Minju menyembunyikan sesuatu darinya? Karena obrolan pertama kalinya dengan Junhee ketika Junhee cerita mimpi dirinya menjadi Junhee dan punya pacar yaitu Yeonjun yang mukanya mirip Sihon. Sehingga Junhee meminta Minju untuk jujur karena Sihon sudah menyadarinya. Dan Sihon benar-benar sedih karena fakta kalau itu Minju yang asli. Tapi Minju masih mengelak kalau dirinya adalah Junhee. Sehingga Sihon memberikan foto mereka bertiga yang ada tulisannya dan memberitahu perubahan tulisan kalau ia bukan Junhee. Sembari mempertanyakan kenapa Minju berlagak seperti Junhee. Dan Junhee langsung meminta Minju untuk memberitahu tentang pelakunya yaitu Chanyong, yang membuat Minju muak akan hal itu dan langsung bertanya ke Sihon jika sosok Junhee hilang apakah Sihon masih peduli terhadapnya, tersenyum, berbincang dan menyukainya. Dan Sihon tidak bisa menjawabnya, tapi Minju sudah tahu jawabannya. Tapi di saat itu Sihon bertanya mungkinkah kelak Junhee akan kembali dan apa yang harus ia lakukan agar bisa bertemu Junhee. Dan Minju mana tahu, ia aja tidak tahu bagaimana Junhee bisa masuk ke tubuhnya. Apalagi ia memberitahu kalau sosok Junhee merupakan sandiwara dirinya dan mimpi itu merupakan karangannya saja, sehingga membuat Sihon sedih karena dirinya tidak akan bisa bertemu dengan Junhee lagi. Dan episode 11 pun selesai. Lanjut episode 12 aka episode terakhir.
Di episode 12 dimulai dari Minju yang balik ke setelan pabrik karena Sihon sudah menyadari dirinya Minju bukan Junhee. Sehingga Dohun yang melihat kakaknya balik seperti dulu mempertanyakan hal itu. Bahkan ketika di sekolah teman-temannya juga mempertanyakan Minju yang balik seperti dulu, berupa pendiam dan seakan tidak mau diajak bergaul, serta meminta Minju untuk tidak balik seperti dulu, yang membuat Minju berpikir demikian kalau ia membenci dirinya yang dulu. Dan Junhee, ia pun melihat memori dari Minju yang benar-benar kesepian serta menderita karena hal itu. Dan ketika pelajaran dimulai, Sihon datang dengan keadaan lemas seakan tidak ada semangat hidupnya, sehingga Minju mencoba kembali menjadi sosok Junhee untuk Sihon. Tapi Sihon berkata kalau mulai saat ini jangan menatap diriku seolah itu adalah Junhee. Parah banget, memang si Sihon ini bangsa yang membuat Minju sudah pasti nyesek mendengarnya. Tapi di saat Ingyu menunggu Minju untuk seperti biasa belajar bareng, ia pun berniat untuk mencari Minju dan akhirnya ia melihat Minju yang berada di atas sekolah. Kalau Minju kepikiran dengan kata-kata adiknya akan perubahan Minju yang balik seperti dulu, yang murung dan tidak ada semangat hidup. Apalagi teman-teman kelasnya yang tidak mau Minju sifatnya seperti dulu. Sehingga Minju memberitahu Junhee kalau pandangan orang terhadapnya seperti itu, bahkan berniat untuk loncat, yang membuat Junhee menenangkan Minju untuk tidak melakukan hal itu, serta meminta maaf akan dirinya yang masuk ke tubuhnya. Tapi Minju merasa Junhee tidak bersalah, sebaliknya ia berterima kasih karena ketika Junhee masuk, ia jadi populer dan disayangi walaupun hanya sebentar. Dan Junhee melihat kilas balik itu, tapi ketika ia terbangun dari mimpi indah, ia merasa lebih sakit dari sebelumnya. Dan jika ia budir, mungkin temannya tidak menyangka, tapi beberapa hari berikutnya ia pasti akan dilupakan. Apalagi tepat hari itu adalah tanggal 13 Oktober. Ia akan dikenang hari itu jika di-kill, yang membuat Junhee terkejut dan teringat perkataan Chanyong kalau maksud dari pengkilnya adalah Junhee itu sendiri. Apalagi Minju merasa jika itu terjadi akan mendapatkan berita yang gempar, baik di artikel, koran, dan lainnya. Dan ia akan seperti itu karena ia akan bisa hidup seperti Minju yang diimpikan setelah dirinya berpulang. Dan Ingyu yang bisa membaca gerak bibir dan mengetahui keinginan Minju langsung dengan cepat pergi mencarinya. Namun sayang, Minju sudah tidak ada di sana. Dan Minju ia pun bertemu dengan si Chanyong, sehingga ia pergi bersama dengan Chanyong. Alhasil Ingyu menemui Sihon akan Minju tadi. Apalagi hari itu tanggal 13 Oktober yang disebut Junhee kalau Minju di-kill tanggal segitu. Seketika mereka berdua langsung mencari Minju untuk mencegah Minju melakukan hal itu. Dimulai dari rumahnya dan toko kaset si paman, yang membuat si paman bingung apa yang terjadi. Mereka sama sekali tidak menemukannya, tapi karena mereka teringat lokasi ketika Minju diserang, mereka pun langsung pergi ke sana. Dan di malam harinya Minju dan Chanyong yang berada di lokasi itu, Junhee meminta Minju untuk kabur, tapi sudah pasti Minju tidak mau mendengarkannya. Chanyong pun sudah menyiapkan suntikan yang ia bawa, dan itu suntikan pembuat beda alam. Ingyu pun sampai, dan ketika Chanyong akan menyuntikkannya, tiba-tiba ia dibangunkan oleh polisi yang membuat Chanyong kesal karena momennya lagi tidak tepat. Alhasil Chanhu yang balik ke tubuh aslinya dan melihat suntik itu langsung memberitahu kalau bukan ia yang melakukannya, tapi Minju meminta Chanhui untuk cepat mengkillnya. Tapi sudah pasti Chanhui tidak mau dan kabur dari sana, yang membuat Junhee lega karena Chanyong gagal melakukannya. Tapi Minju tetap akan melakukannya serta mengambil belahan kaca sembari bersiap untuk jatuh. Junhee pun memohon ke Minju untuk tidak melakukannya kalau Junhee yang ia benci. Tapi Minju berkata ia tidak membenci Junhee, tapi ia membenci dirinya sendiri. Untungnya Ingyu berhasil menemukan Minju dan terkejut karena apa yang Minju ingin lakukan. Tapi Minju meminta bantuan Ingyu kalau Ingyu mengerti perasaannya, maka kill dirinya sekarang. Sudah pasti Ingyu tidak mau serta menenangkan Minju kalau banyak yang peduli dengannya. Namun Minju tidak percaya karena tidak ada orang yang mau dengannya. Tapi Junhee berkata kalau ada Sihon dan Ingyu. Sihon aja seolah membenci Minju tadi, Ais.
si Polsek ini dan meminta Minju untuk berjuang sedikit lagi. Yang membuat Minju emosi karena Junhee tidak memahami dirinya sama sekali. Junhee pikir ia tidak berjuang selama ini, sehingga Junhee merasakan penderitaan dari Minju. Tapi Ingyu membantah hal itu karena Ingyu tahu betul perasaan Minju ketika bertahan. Dan ia sangat menyukai Minju dan hatinya benar-benar tercabit ketika Minju melihat Sihon. Tapi jika itu membuat Minju bahagia, ia mengikhlaskannya dan memendam perasaannya, serta meminta Minju untuk memberikannya kesempatan karena ia akan menunjukkan apa itu dicintai. Namun Minju tidak percaya dan berpikir kalau Ingyu seperti itu karena senasib dan empati doang terhadapnya. Sehingga Ingyu bertanya dirinya harus seperti apa agar Minju percaya kalau ia menyukainya. Ia tidak peduli jika Minju tidak berubah. Namun Minju sudah tidak kuat lagi dan ingin bangun dari mimpi buruknya, serta langsung menjatuhkan dirinya dari gedung paling atas di sana. Dan Ingyu gagal meraih Minju dan ya, jadi Junhee gagal mencegah pergian Minju karena Minju menjadi seperti itu karena Junhee sendiri. Yang membuat Junhee mencoba kembali, namun sayang kasetnya rusak. Dan Ingyu ia pun sudah melihat Minju yang tidak bernyawa serta menangis akan hal itu. Dan Sihon yang sampai dan melihat Minju sudah berpulang membuatnya bertanya apa yang terjadi. Ingyu memberitahu kalau ia mengkill Minju. Ya, karena sebelumnya Minju meminta dan Ingyu berkata demikian agar Minju dikenang. Sehingga Junhee meminta maaf ke paman Minju kalau ternyata penyebab kematian Minju itu karena dirinya sendiri. Dan ya, Ingyu ditangkap yang membuat Sihon benar-benar hancur. Dan Junhee ia pun memperbaiki kaset itu, tapi mereka tidak bisa memperbaiki kasetnya, tapi hanya memperbaiki pita kasetnya. Sehingga Junhee yang mencobanya, kasetnya tidak mau bekerja sama sekali, yang membuat dirinya pasrah karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Minju. Tapi tiba-tiba kaset tersebut menyala sehingga Junhee yang terbangun di tubuh Minju dibuat lega akan hal itu, tapi ia tidak sengaja kesandung. Tapi untungnya Ingyu berhasil meraihnya, jadi Minju berhasil diselamatkan, yang membuat Junhee benar-benar tenang karena Minju berhasil selamat dari keberbedaan alam. Bahkan Ingyu sadar kalau itu adalah Junhee. Dan ketika Sihon sampai dan melihat Ingyu bersama dengan Junhee, Sihon pun menyadari kalau itu adalah Junhee serta langsung memeluk Junhee. Junhee pun menjelaskan ke mereka kalau sebenarnya tadi Minju berpulang, tapi ia berhasil mencegahnya. Apalagi semua ini bisa terjadi karena pemutar kaset itu, karena dengan kaset itu dirinya dan Chanyong bisa pindah ke masa lalu. Jadi karena ia berhasil menyelamatkan Minju, masa depan akan berubah, yang membuat Sihon sedih karena berarti ia tidak akan bertemu dengan Junhee lagi. Junhee pun menghampiri paman Minju kalau semuanya sudah selesai dan paman Minju sudah banyak membantunya di masa depan. Dan sesampainya di rumah, ia pun memberitahu Minju kalau ketika semuanya kelar, Minju mungkin akan membenci dunia kembali. Dan jika itu terjadi, Junhee tidak akan menghentikannya dan ia sekarang sudah memahami Minju. Kalau Minju seperti itu karena ia memiliki harapan dan ekspektasi yang besar kepada dunia. Dan Minju jauh lebih berjuang dibandingkan orang lain karena harapan itu, sehingga membuat Minju menangis mendengarnya. Dan Junhee ia pun bersiap-siap untuk pergi berupa kencan dengan Sihon untuk terakhir kalinya, sembari mengenang kenangan selama ia berada di tubuh Minju. Tapi Sihon yang bersiap-siap membuatnya sangat sedih karena setelah hari itu ia tidak akan melihat Junhee kembali. Dan Junhee ia pun meminta bantuan Ingyu untuk menghancurkan pemutar musik itu beserta kasetnya. Sehingga Ingyu bertanya bagaimana dengan Junhee dan Sihon nanti. Tapi Junhee berkata mereka akan kembali seperti sedia kala, tidak mengenal satu sama lain. Dan semuanya berubah termasuk ingatan mereka, seakan semuanya tidak pernah terjadi. Bertemulah Sihon dengan Junhee sehingga mereka ngedate bersama. Ya, walaupun itu menjadi hari terakhir mereka, Sihon tidak mau menunjukkan kesedihannya dan menikmati seharian kencan itu.
Hingga di saat mereka melihat matahari kelelep, Sihon pun bertanya bagaimana dengan dirinya nanti ketika berpisah dengan Junhee. Tapi Junhee merasa itu tidak akan bertahan lama karena suatu saat mereka akan bertemu jika ditakdirkan. Dan Ingyu, ia pun ke tempat Minju yang seharusnya berpulang untuk menghancurkan pemutar kaset dan kasetnya. Dan Sihon berjanji kalau ia pasti akan menemukan Junhee dan mereka pasti akan bertemu, yang membuat cipokan pertama dan terakhir dari Sihon terjadi. Wow. Dan Ingyu, ia pun langsung membakar kaset itu sehingga Sihon dan Junhee berubah menjadi debu, layaknya dicintik Thanos. Junhee pun terbangun dan ketika ia melihat foto-foto dirinya bersama dengan Sihon, semua kenangannya menghilang satu demi satu. Begitupun dengan Sihon yang tiba-tiba balik ke rumahnya dan foto mereka bertiga menjadi debu. Apalagi Junhee tiba-tiba ke kamarnya dan semua kenangannya bersama dengan Sihon berubah menjadi debu. Begitupun dengan ingatan serta dirinya sendiri. Dan Sihon gambar yang ia buat menghilang. Begitupun ingatannya dengan Junhee. Dan ya, Minju pun terbangun ketika dirinya diserang oleh Chanyong. Jadi ngulangnya benar-benar jauh gitu ketika Minju tidak sadarkan diri. Dan di sana sudah ada Ingyu yang menemani Minju serta memberitahu kalau Minju mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan ya, Sihon yang tidak ingat dengan Junhee membuatnya merasa aneh ketika mendengar lagu itu, seakan ia melupakan sesuatu yang penting. Minju yang sudah sekolah pun dihampiri oleh Ingyu kalau Minju lagi memikirkan kata-kata dari Junhee sebelumnya, kalau ia mengalami mimpi yang panjang tapi dirinya yang lain memberitahu kalau harapan dan ekspektasinya terhadap dunia terlalu besar, makanya ia menderita. Sehingga ia merasa lega ketika mendengar hal itu dan ia salah akan dirinya yang merasa sendirian. Tapi sekarang ia sudah melihat dengan jelas orang itu, yaitu Ingyu. Loncat ke tahun 2011, Sihon pun kerja sebagai komikus atau pembuat komik digital, bahkan punya karyawannya. Tapi ketika balik ada si Junhee yang ikut naik, sehingga Sihon yang saling tatap dengan Junhee membuatnya terkejut serta bertanya apakah itu Minju. Tapi itu bukan Minju. Namun ketika Junhee turun dari bus, membuat Sihon merasa sesuatu yang selama ini ia cari dan langsung turun untuk menemuinya. Apalagi janji sebelumnya akan ia yang pasti menemukan Junhee akhirnya terwujud. Dan drakor dari A Time Called You pun resmi selesai.